Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 343. Wirastama tersenyum. Dengan pengalamannya berhubungan dengan perempuan, maka ia pun berkata, "Jangan begitu Rara Wulan. Selama ini aku telah mengagumimu sebagai seorang gadis yang luar biasa. Gadis yang tidak seperti kebanyakan gadis yang hanya pandai bersolek. Tetapi kau mempunyai keinginan melihat betapa luasnya cakrawala. Karena itu, marilah. Kita pergi bersama-sama. Jangan takut bagaimana kau nanti akan naik lereng yang tidak terlalu terjal itu." Tetapi Rara Wulan tetap pada pendiriannya. Katanya, "Tidak. Aku tidak mau." "Jangan keras kepala," bentak Teja Prabawa. "Kenapa kau tadi ikut bersama kami?" "Aku ikut sampai ke sendang ini saja," berkata Rara Wulan. "Bukankah kalian juga mengatakan bahwa kalian tidak akan pergi kemana-mana?" "Marilah anak manis," desis Wirastama. "Jangan cemas. Bukankah ada kakakmu dan ada aku?" "Jika kau tidak mau ikut, kau lalu mau apa?" bertanya Teja Prabawa. "Aku akan kembali." "Antarkan aku kembali dahulu, baru kalian pergi sesuka kalian," jawab Rara Wulan. "Tentu tidak," sahut Wirastama. "Jika kita pulang, kita akan banyak kehilangan waktu. Kita akan berjalan terus. Jarak dari tempat ini sampai ke rumah Ki Gede lebih jauh dari tempat ini sampai ke lereng." Tetapi, Rara Wulan tidak sempat meneruskan kata-katanya karena Wirastama memotong. "Baiklah. Kita akan pergi sampai ke kaki bukit. Jika kira-kira kau kesulitan naik ke lereng, maka kita tidak akan naik. Kita akan melihat-lihat sawah di kaki bukit itu saja. Jangan takut, kita tidak pergi ke Watu Abang." Rara Wulan menjadi bingung. Sementara itu kakaknya berkata, "Jika kau ingin kembali, kembalilah sendiri." Rara Wulan memang tidak mempunyai pilihan lain. Rara Wulan memang tidak berani kembali sendiri. Sementara itu, ia percaya bahwa kakaknya tidak akan memaksanya naik lereng bukit, jika ia memang tidak dapat melakukannya. Apalagi menurut penglihatannya bukit itu memang tidak terlalu jauh lagi dari sendang panutan itu. "Marilah," berkata Teja Prabawa. "Kita berjalan lagi." Wirastama tersenyum. Ternyata Rara Wulan akhirnya bersedia mengikutinya ke lereng. Yang penting baginya adalah berada di perjalanan semakin lama bersama Teja Prabawa dan lebih-lebih lagi bersama Rara Wulan. Ia akan mendapat kesempatan menolong gadis itu naik ke lereng bukit, dan bahkan menunjukkan keterampilan dan kemampuannya. Malahan Wirastama memang mengharap seekor harimau datang mendekati mereka, meskipun mereka memang tidak pergi ke Watu Abang dan tidak pergi ke mata air di bawah pohon raksasa, tetapi di atas bukit itu pun terdapat hutan yang dihuni oleh binatang buas. Dari kejauhan Ki Lurah dan Gelagah Putih melihat mereka bertiga meninggalkan sendang panutan. Tetapi mereka tidak menuju ke padukuhan induk. "Mereka akan kemana?" desis Gelagah Putih. "Memang tidak ke Watu Abang," sahut Ki Lurah. "Tetapi nampaknya mereka pergi ke lereng bukit. Apa sebenarnya yang dimaui oleh anak-anak itu?" "Kita tidak mendengar pembicaraan mereka, tetapi nampaknya Rara Wulan semula berkeberatan," berkata Gelagah Putih. Ki Lurah menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Kita akan melihat dari kejauhan, apa yang akan mereka lakukan. Kita dapat mengikuti mereka melalui jalan-jalan setapak dan lewat pategalan. Jalan yang akan mereka lalui adalah jalan satu-satunya ke lereng bukit." Gelagah Putih mengangguk. Baginya sama sekali tidak ada kesulitan untuk mengikuti ketiga orang anak muda yang berjalan menuju ke lereng. Sebenarnya lah mereka bertiga telah pergi ke lereng bukit. Ternyata bahwa lereng itu tidak mudah untuk didaki. Tetapi Rara Wulan menjadi semakin tersudut untuk mengikuti kakaknya dan Wirastama. Namun ternyata gadis itu benar-benar menolak untuk naik. Bahkan ketika kakaknya mengancam akan meninggalkan sendiri, Rara Wulan menjawab, "Pergilah. Aku tidak akan naik. Aku akan pulang sendiri. Jika aku sampai ke rumah Ki Gede, aku akan mengatakan kepada kakek. Tetapi jika aku tidak sempat kembali karena tersesat atau kehilangan jalan atau karena sebab lain, kakek tentu akan minta pertanggungjawaban kepadamu." Teja Prabawa tidak mengira bahwa adiknya akan menjadi sekeras itu. Namun Wirastama agaknya bersikap lain.
Ia justru tertawa sambil berkata, "Kau aneh Rara Wulan. Kau tidak mau naik karena menurut katamu, kau tidak akan mampu atau takut atau alasan yang lain. Tetapi tiba-tiba kau menjadi seorang pemberani yang ingin kembali seorang diri. Baru kemarin kau diganggu oleh anak-anak yang tidak tahu adat. Apakah kau tidak membayangkan bahwa kau akan dapat bertemu lagi dengan orang-orang seperti itu?" Wajah Rara Wulan menjadi merah. Dengan nada tinggi ia berkata, "Jika terjadi hal seperti itu, bahkan lebih buruk lagi, maka itu bukanlah salahku. Tetapi salah kalian berdua." "Jangan berkata begitu Rara Wulan," berkata Wirastama. "Marilah. Aku dan kakakmu akan menolongmu. Jika kau benar-benar mengalami kesulitan, aku bersedia mendukungmu sampai ke lereng. Kita tidak perlu sampai ke punggung bukit yang tertinggi. Dari perut bukit itu, kita sudah dapat melihat betapa indahnya tanah perdikan ini. Sawah, ladang, sungai, parit-parit dan kali Praga merupakan lukisan alam yang sangat mempesona." "Tetapi aku tidak mau naik," berkata Rara Wulan. "Kau jangan keras kepala," bentak Teja Prabawa. "Kita tidak untuk seterusnya berada di sini. Kita harus mempergunakan setiap kesempatan sebaik-baiknya. Karena itu, jangan membiarkan kesempatan ini sia-sia." "Aku tidak mau," Rara Wulan berteriak. Tetapi Wirastama masih tetap saja tertawa. Katanya, "Marilah. Kau akhirnya akan mengikuti kami." "Tidak." Rara Wulan masih berteriak. Teja Prabawa menjadi ragu-ragu. Namun kemudian katanya, "Terserah kepadamu. Aku akan naik." Teja Prabawa pun kemudian mulai bergerak ketika Wirastama telah menggamitnya sambil berkata, "Ia akan merubah kepuasannya. Ia akan ikut bersama kita." Ketika Teja Prabawa dan Wirastama mulai memanjat lereng bukit, Rara Wulan memang menjadi bingung. Rasa-rasanya memang takut untuk kembali seorang diri, sementara mereka sudah berjalan cukup jauh. Bahkan Rara Wulan tentu akan menemui kebingungan jika ia harus berjalan sendiri. Ia akan tersesat dan banyak kemungkinan buruk dapat terjadi. Namun dalam kebingungan itu, tiba-tiba saja seseorang telah muncul dari balik gerumbul. Seorang yang juga sudah dikenal oleh Rara Wulan. Karena itu, tiba-tiba saja di luar sadarnya Rara Wulan itu telah menyebut namanya. Gelagah Putih. Teja Prabawa dan Wirastama yang sudah mulai memanjat tebing mendengar panggilan itu. Karena itu, maka keduanya pun tiba-tiba telah berpaling. Sebenarnya lah mereka melihat Gelagah Putih berdiri termangu-mangu. Kehadiran Gelagah Putih itu telah membuat kedua anak muda itu berbeda sikap. Teja Prabawa merasa beruntung bahwa adiknya itu akan dapat diserahkan kepada Gelagah Putih untuk diantar pulang. Dengan demikian maka ia tidak akan mengganggunya lagi. Karena itu, maka katanya, "Nah, kebetulan kau datang Gelagah Putih. Bawa Rara Wulan kembali kepada kakek. Jika kau tidak dapat melakukannya dengan baik, maka kau akan menyesal seumur hidupmu. Aku tidak dapat mengampunimu lagi." Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam, seakan-akan ingin mengendapkan gejolak di dalam dadanya. Tetapi sebelum gejolak jantungnya menjadi reda, terdengar suara Wirastama garang. "Heh, anak dungu. Apa kerjamu di sini? Siapa yang menyuruhmu kemari?" Gelagah Putih memang masih mencoba bertahan. Ia masih selalu ingat pesan kakaknya. Ia tidak boleh menyakiti hati tamu-tamu Ki Gede. Tetapi ia menjadi bingung. Sikap kedua anak muda itu nampaknya memang berbeda. Bahkan Teja Prabawa pun menjadi bingung mendengar kata-kata Wirastama. Agaknya Wirastama tidak berkenan melihat kehadiran Gelagah Putih, yang bagi Teja Prabawa justru kebetulan sekali. Untuk beberapa saat lamanya Gelagah Putih termangu-mangu. Sementara itu Wirastama telah membentaknya. "Pergi. Tinggalkan kami. Jangan mengganggu lagi." Gelagah Putih masih saja termangu-mangu. Ia masih bingung. Langkah yang manakah yang harus diambilnya? Ki Lurah tidak memberinya pesan apa-apa, selain memaksanya untuk mendekat. Hanya itu. "Cepat, pergi," sekali lagi Wirastama membentak. Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Jantungnya bergejolak semakin keras. Yang membentaknya itu bukan tamu Ki Gede, tetapi seorang perwira muda dari pasukan khusus di Tanah Perdikan Menoreh. Gelagah Putih pun menjadi semakin bingung.
Ia tidak seharusnya melawan seorang prajurit. Tetapi ia pun tidak dapat membiarkan dirinya dihinakan. Namun ia pernah mendengar Ki Lurah, bukan saja seorang perwira prajurit dari pasukan khusus, tetapi justru ialah yang mendapat tugas pada masanya membentuk pasukan itu, berkata, seorang prajurit harus dapat menjadi teladan. Seorang prajurit yang salah langkah akan merusak citra prajurit itu sendiri. Tetapi menghadapi sikap yang demikian, apa yang harus dilakukannya? Untuk beberapa saat Gelagah Putih memang menjadi bingung. Namun selagi Gelagah Putih termangu-mangu, Wirastama membentak-bentaknya pula. Cepat pergi. Apa yang kau tunggu? Atau kau ingin gigimu rontok lebih dahulu? Gelagah Putih berusaha untuk tetap menguasai perasaannya meskipun jantungnya bagaikan terbakar. Namun sebelum ia menjawab Rara Wulanlah yang menjawab. Baiklah. Pergilah Gelagah Putih. Aku juga akan pergi bersamamu. Gelagah Putih mengangguk kecil. Hampir di luar sadarnya ia menjawab. Marilah. Tunggu. Wirastama telah meloncat mendekat. Rara Wulan dan Teja Prabawa pergi bersamaku. Aku harus mempertanggungjawabkannya sampai keduanya kembali kepada kakeknya. Karena itu, ia tidak akan pergi bersama orang lain, kecuali bersama aku. Tidak. Rara Wulanlah yang menjawab. Aku akan pulang bersama Gelagah Putih. Gelagah Putih tidak akan melakukannya. Kecuali jika ia sudah jemuh hidup, geram Wirastama. Kau kira aku tidak punya mulut untuk menceritakannya kepada kakek? Kepada Ki Gede dan kepada pimpinanmu? Kau akan dihukum oleh pimpinan pasukan khusus itu karena tingkah lakumu, jawab Rara Wulan dengan berani. Wajah Wirastama menjadi merah. Ia tidak mengira bahwa gadis yang lembut, luruh dan hampir selalu menunduk itu tiba-tiba mempunyai keberanian untuk melawan kemauannya. Sementara itu Teja Prabawa justru berdiri saja termangu-mangu. Ia memang menjadi bingung, ia tidak mengerti apa yang sebaiknya dilakukannya. Namun dalam pada itu, selagi keadaan menjadi semakin tegang, anak-anak muda itu telah dikejutkan oleh suara tertawa. Tidak terlalu keras. Namun seakan-akan telah mengguncang jantung mereka. Anak-anak muda itu kemudian telah berpaling. Mereka terkejut ketika mereka melihat seorang yang sudah seumur dengan Ki Lurah Beranjangan datang mendekat bersama seorang laki-laki yang umurnya sebaya dengan Agung Sedayu. Maaf anak-anak muda, berkata orang itu. Aku ingin mengganggu sedikit. Wirastama memandang orang itu dengan wajah yang masih tegang. Dengan nada datar ia bertanya. Siapakah kalian? Aku memang ingin memperkenalkan diri, jawab orang tua itu. Katanya kemudian. Namaku Ki Citrabawa. Ki Lurah Citrabawa. Aku adalah kawan baik dari Ki Lurah Beranjangan. Oh, Wirastama mengangguk-angguk. Lalu ia pun bertanya pula. Lalu, apakah maksud Ki Lurah Citrabawa? Sebenarnya aku menunggu kalian naik ke lereng. Tetapi ternyata kalian masih saja bertengkar di sini, jawab orang itu. Apakah kepentingan Ki Lurah, desak Wirastama. Orang itu tertawa. Kemudian ia pun berpaling kepada orang yang masih muda itu sambil berkata. Ini adalah anakku yang bungsu. Aku ajak anak ini mengembara di tanah perdikan ini selama beberapa hari hanya untuk mendapat kesempatan berbicara dengan cucu-cucu Ki Lurah Beranjangan. Untuk apa? Bertanya Wirastama. Baiklah, aku ingin langsung berbicara dengan cucu Ki Lurah itu, jawab Ki Lurah Citrabawa. Teja Prabawalah yang kemudian melangkah maju sambil bertanya. Apakah yang ingin Ki Lurah bicarakan? Anak muda, berkata Ki Lurah Citrabawa. Sebenarnya aku terpaksa mengambil langkah ini. Tetapi aku tidak mempunyai pilihan lain. Sejak Ki Lurah Beranjangan berkhianat terhadap Pajang, maka beberapa kali ia membuat aku kecewa. Maksud Ki Lurah, bertanya Teja Prabawa. Dahulu aku dan Beranjangan berada dalam satu kesatuan. Tetapi ketika Panembahan Senapati memberontak terhadap Pajang, Beranjangan telah berkhianat pula dan ikut pergi ke Mataram, berkata Citrabawa. Sebenarnya aku tidak ambil pusing. Tetapi ternyata bahwa janjinya secara pribadi dengan aku telah dikhianatinya pula. Janji Ki Lurah, bertanya Teja Prabawa. Aku dan Beranjangan telah sepakat untuk mempererat hubungan kekeluargaan dengan mempertunangkan anak-anak sulung kami.
Tetapi ketika Beranjangan pergi ke Mataram, ia melupakan janji itu, sehingga akhirnya anak perempuannya kawin dengan seorang pembesar di Mataram. Namun semula aku berusaha menahan hati. Mungkin karena kami sudah lama tidak berhubungan, Beranjangan menganggap janji itu tidak berlaku lagi. Tetapi di saat terakhir aku tahu bahwa Beranjangan mempunyai cucu perempuan yang cantik. Nah, aku telah menemuinya lagi setelah sekian lamanya tidak pernah berhubungan. Memang hanya satu kebetulan bahwa kita bertemu lagi setelah permusuhan antara Mataram dan Pajang menjadi reda, bahkan Pajang berada di bawah kekuasaan Mataram. Tetapi aku merasa sangat kecewa bahwa Beranjangan tidak memenuhi keinginanku untuk memperbaharui janji itu. Bukan anaknya yang akan aku ambil menantu, tetapi cucunya, bagi anakku yang bungsu, berkata Ki Lurah Citrabawa. Wulan maksud Ki Lurah, bertanya Teja Prabawa. Ya. Aku ingin Rara Wulan menjadi menantuku, berkata Ki Lurah. Sekarang anakku yang bungsu itu ada bersamaku. Tidak, tiba-tiba saja Rara Wulan berteriak. Ki Lurah, berkata Teja Prabawa. Persoalannya harus Ki Lurah selesaikan dengan kakek. Kakekmu keras kepala, jawab Ki Lurah Citrabawa itu. Wajah anak-anak muda itu menjadi tegang. Rara Wulan menggigil oleh kemarahan dan ketakutan, sementara Teja Prabawa pun menjadi marah. Tetapi mereka tertegun karena sikap orang tua dan anaknya itu. Nampaknya Ki Lurah Citrabawa bukan orang kebanyakan. Anak-anak muda, berkata Ki Lurah Citrabawa itu. Jika anakku yang sulung sesuai dengan perjanjian mendapat anak Ki Lurah Beranjangan, maka gadis cantik ini akan menjadi cucuku. Tetapi karena hal itu tidak terjadi, maka gadis cantik ini akan menjadi menantuku dan mendapatkan anakku yang bungsu. Dalam pada itu, ketegangan semakin mencengkam jantung anak-anak muda itu. Sementara itu Ki Lurah Citrabawa pun berkata selanjutnya. Anak-anak muda. Aku terpaksa menempuh jalan ini karena aku tidak mempunyai cara lain. Kakekmu menjadi terlalu sombong dan tidak mau lagi mengenal aku. Ia nampaknya telah berhasil menjadi seorang yang disegani di Mataram. Sementara aku setelah Pajang jatuh telah kehilangan pekerjaanku dan menjadi seorang petani yang miskin. Tetapi aku masih tetap mempunyai harga diri seorang laki-laki. Karena itu, aku akan membawa Rara Wulan. Aku sama sekali tidak takut jika Beranjangan menjadi marah. Aku akan menghadapinya sebagai laki-laki. Aku tidak mau, teriak Rara Wulan. Berteriaklah. Di kaki bukit ini tidak akan ada orang yang mendengarnya. Paling-paling petani yang bekerja di sawahnya di Bulak itu. Itu pun jika suaramu mampu menjangkaunya, berkata Ki Lurah Citrabawa. Jantung Rara Wulan berdegup semakin keras. Ia menjadi semakin ketakutan. Namun dalam pada itu, maka Wirastama pun telah meloncat ke depan sambil berkata. Ki Lurah, kau kira kau dapat berbuat apa saja sesukamu di sini? Orang itu tertawa pendek. Katanya. Menilik pakaianmu, kau tentu seorang perwira muda dari pasukan khusus yang dibentuk oleh Beranjangan itu. Kau sebenarnya pantas dihormati. Tetapi sebaiknya kau jangan mencoba melindungi gadis itu, karena yang kau lakukan itu sia-sia. Aku akan mencegah perbuatan itu. Baik sebagai seorang prajurit, maupun sebagai seorang anak muda, aku akan mempertahankan Rara Wulan, berkata Wirastama. Jangan terlalu sombong anak muda, berkata Ki Lurah Citrabawa. Kau kira pakaianmu itu dapat membuat aku silau? Kau tidak usah melepas pakaian keprajuritanmu, sebagaimana kau lakukan ketika kau berkelahi dengan anak-anak muda yang bengal itu. Karena bagiku, pakaianmu tidak berarti apa-apa. Wirastama yang merasa wajib melindungi Rara Wulan itu pun serasa bersiap-siap. Katanya. Ki Citrabawa. Maaf, bahwa seharusnya aku tidak boleh berlaku kasar terhadap orang-orang tua, bahkan harus menghormatinya. Tetapi jika kau memaksakan niatmu, maka kau memang tidak pantas untuk dihormati. Bagus anak muda, berkata Ki Citrabawa. Nampaknya kau benar-benar ingin melindungi gadis itu. Ya, jawab Wirastama. Ki Lurah Citrabawa itu pun kemudian maju beberapa langkah. Dengan nada rendah Ki Citrabawa itu berkata, hati-hatilah anak muda. Aku memang ingin tahu, seberapa jauh keberhasilan Beranjangan menyusun kekuatan dengan pasukan khususnya di tanah perdikan ini. Dengan menjajaki salah seorang perwira mudanya, maka aku akan mendapat gambaran hasil jerih payah Beranjangan itu. Wirastama memang sudah siap.
Karena itu ia pun telah meloncat menyerang orang tua yang telah membuat jantung Wirastama menjadi panas itu. Tetapi orang itu cukup tangkas. Ia pun dengan cepat menghindar sehingga serangan Wirastama tidak mengenai sasaran. Demikianlah, maka sejenak kemudian keduanya telah terlihat dalam perkelahian yang cepat. Ternyata Ki Lurah Citrabawa itu masih cukup cekatan untuk mengimbangi gerak Wirastama yang cepat dan kuat. Agaknya pengalaman yang sangat luas pada orang itu membuatnya tidak terlalu sulit untuk menghadapi Wirastama. Wirastama memang memiliki kekuatan yang besar dan kecepatan gerak yang mengagumkan. Namun beberapa saat kemudian, anak muda itu terdorong beberapa langkah surut. Tangan Ki Citrabawa tepat mengenai dada anak muda itu. Kemarahan Wirastama pun kemudian telah memuncak. Dikerahkannya kemampuannya. Ia adalah seorang perwira muda yang memiliki kemampuan yang tinggi, sehingga dengan demikian maka serangan-serangannya kemudian menjadi semakin garang. Apalagi di tepi arena pertempuran itu terdapat seorang gadis yang cantik. Namun lawan Wirastama saat itu adalah seorang tua yang tangguh dan berpengalaman. Meskipun Ki Citrabawa tidak memiliki kekuatan sebesar Wirastama, tetapi ia justru lebih banyak berhasil mengenai tubuh lawannya yang masih muda itu. Geraknya yang kadang-kadang membingungkan membuat Wirastama sering kehilangan arah serangan lawannya. Ternyata bahwa meskipun dengan mengerahkan tenaganya, Wirastama tidak berhasil menguasai lawannya yang tua itu. Bahkan semakin lama ia menjadi semakin terdesak, sehingga beberapa saat kemudian Wirastama bukan saja terdorong beberapa langkah surut, tetapi ia benar-benar telah terbanting jatuh. Dadanya bagaikan menjadi sesak, sehingga nafasnya seolah-olah tertahan di tenggorokan. Ki Lurah Citrabawa tertawa. Ia pun kemudian berdiri beberapa langkah daripadanya. Katanya, "Sudahlah anak muda. Sebaiknya kau tidak usah turut campur. Persoalan ini adalah persoalanku dengan Ki Lurah Beranjangan." Wajah Wirastama menjadi merah. Ia berusaha untuk bangkit. Namun ia tidak dapat dengan serta-merta menghilangkan sesak di dadanya serta mengatur pernafasannya agar berjalan wajar. Karena itu, maka Wirastama tidak dengan serta-merta menyerang kembali Ki Lurah Citrabawa yang berdiri tegak sambil bertolak pinggang. "Urusan ini urusan orang tua-tua," berkata Ki Citrabawa kemudian. "Nah, Rara Wulan, kau harus ikut aku, atau kau akan mengalami nasib yang sangat buruk." "Tidak," teriak Rara Wulan sambil berlari dan bersembunyi di punggung kakaknya. "Aku tidak mau kakang. Aku tidak mau." Teja Prabawa sadar bahwa ia harus melindungi adiknya. Tetapi Wirastama yang dikaguminya itu tidak berdaya menghadapi orang yang nampaknya sudah hampir pikun itu. Karena itu, Teja Prabawa telah menjadi sangat bingung. "Sudahlah," berkata Ki Lurah Citrabawa. "Jangan memperpanjang persoalan. Kita akan menganggap persoalan ini selesai. Jika belum selesai, itu adalah persoalanku dengan persoalan Ki Lurah Beranjangan." Teja Prabawa menjadi semakin bingung ketika Ki Lurah itu berkata, "Minggir kau anak muda. Aku hanya memerlukan Rara Wulan. Aku tidak memerlukan kau." "Kakang," teriak Rara Wulan. "Aku tidak mau." Teja Prabawa menjadi gemetar ketika ia melihat Ki Lurah itu melangkah mendekatinya, sementara Wirastama masih juga belum dapat menguasai dirinya sendiri. Namun dalam pada itu, selagi orang-orang yang berada di lereng bukit itu dicengkam ketegangan, seorang lagi telah muncul dari balik pepohonan. Dengan nada berat orang itu berkata, "Kau benar Ki Lurah. Persoalan berikutnya adalah persoalanmu dengan aku." Ki Lurah Citrabawa berpaling. Ia terkejut ketika ia melihat Ki Lurah Beranjangan melangkah mendekat. "Setan tua," geram Ki Lurah Citrabawa. "Ternyata kau ada di sini?" "Tentu. Aku tidak akan membiarkan cucuku kau ambil begitu saja dengan cara yang sama sekali tidak terpuji." "Heh, apakah kau tidak lagi mengenal unggah-ungguh? Begitulah cara melamar anak orang zaman sekarang ini," bertanya Ki Lurah. "Persetan Ki Lurah," jawab Ki Citrabawa. Sementara itu, Rara Wulan yang menggigil tiba-tiba saja telah lari menghambur memeluk kakeknya. "Jangan cemas Wulan," desis Ki Lurah Beranjangan. Namun di luar sadarnya ia berpaling kepada Gelagah Putih yang masih saja berdiri kebingungan. Ia tidak tahu apa yang sebaiknya dilakukan.
Namun pandangan mata Ki Lurah Beranjangan itu nampak olehnya seakan-akan satu penyesalan yang dalam, bahwa Gelagah Putih tidak berbuat apa-apa pada saat Rara Wulan mengalami ketakutan, sementara Wirastama sudah tidak berdaya. Namun Ki Lurah Beranjangan pun kemudian perhatiannya telah tertuju sepenuhnya kepada Ki Lurah Citrabawa yang dengan suara lantang berkata, "Beranjangan, aku tidak mempunyai banyak kesempatan. Sekarang, berikan cucumu itu kepadaku. Ia akan menjadi istri yang akan dijaga sebaik-baiknya oleh anakku yang bungsu itu." Tetapi jawab Ki Lurah Beranjangan, "Rara Wulan itu bukan anakku. Jika kau melamarnya bertemulah dengan orang tuanya." "Maaf Ki Lurah. Aku sudah bukan orang penting lagi. Aku kira aku dapat melupakan unggah-ungguh itu. Sebaiknya aku mempergunakan cara yang aku kenal. Mengambilnya saja. Bahkan kalau perlu dengan kekerasan. Bukankah kita sudah tidak lagi bersahabat sejak kau berkhianat?" geram Ki Lurah Citrabawa. "Siapakah yang berkhianat Ki Lurah? Jika kau masih tetap pada martabatmu, setidak-tidaknya martabat kemanusiaanmu, aku tidak akan ingkar. Tetapi kegagalanmu meraih kedudukan yang tidak akan mungkin dapat kau capai, membuatmu menjadi gila. Sehingga aku berpikir, lebih baik aku menarik diri dari perjanjian persahabatan kita, karena aku tidak mau mempunyai sanak keluarga orang gila," jawab Ki Lurah Beranjangan. "Kau benar-benar iblis, Beranjangan," berkata Ki Lurah Citrabawa. "Nampaknya kedudukanmu di Mataram membuatmu menjadi kehilangan tempat berpijak. Kau menganggap sahabat-sahabatmu yang tidak berhasil menjilat seperti kau itu tidak lagi bermartabat. Jangan memutarbalikkan keadaan," jawab Ki Lurah Beranjangan. "Kau dapat membohongi siapa saja, tetapi kau tidak akan dapat membohongi dirimu sendiri. Apa yang kau lakukan pada saat-saat terakhir Pajang membuat aku sangat kecewa. Kau tahu bahwa yang kau sebut pengkhianat terhadap sahabat itu aku lakukan sebelum aku mendapat kedudukan apapun di Mataram. Pada waktu itu kita masih bersama-sama ada di Pajang. Kau terlempar dari kedudukanmu bukan karena Mataram, tetapi karena ketamakanmu. Nah, sebenarnya kau tidak perlu membohongi anak-anak muda ini. Mereka memang tidak tahu apapun juga tentang diri kita masing-masing. Dan aku pun merasa heran, bahwa tiba-tiba saja kau sekarang menggangguku lagi setelah sekian tahun tidak bertemu. Dan kau pun melihat Rara Wulan masih terlalu remaja untuk kau jadikan menantumu. Ia masih memerlukan beberapa tahun lagi untuk sempat mekar. Biarlah gadis itu mekar di pertamananku Ki Lurah. Tentu akan menjadi semakin cantik dan semerbak," sahut Ki Lurah Citrabawa seakan-akan tanpa menghiraukan kata-kata Ki Lurah Beranjangan. "Sudahlah Ki Lurah Citrabawa," berkata Ki Lurah Beranjangan. "Sebaiknya kau sadari keadaanmu." Ki Lurah Citrabawa memandang Ki Lurah Beranjangan dengan tatapan mata yang menyorotkan gejolak di dalam jantungnya. Sementara itu Ki Lurah Beranjangan telah mempersiapkan diri. Ia sadar, dengan siapa ia berhadapan. Ki Lurah Citrabawa adalah seorang prajurit yang baik sebagaimana dirinya sendiri, ketika mereka masih bersama-sama berada di Pajang. Tetapi hubungan mereka yang akrab itu pun kemudian telah pecah menjelang bangkitnya Mataram, karena keinginan Ki Lurah Citrabawa yang melonjak-lonjak untuk menduduki jabatan yang jauh lebih tinggi, sehingga justru ia telah tersisih. Dan sejak itulah Ki Lurah Citrabawa telah menempuh jalan yang sesat dan meninggalkan Pajang. Dalam pada itu, Ki Lurah Beranjangan pun berkata pula, "Ki Lurah Citrabawa, demi sisa-sisa persahabatan kita yang masih ada, tinggalkan cucuku. Jangan kau ganggu lagi, dan untuk seterusnya jangan kau ganggu keluarga kami." Ki Citrabawa menggeleng. Katanya, "Apapun yang kau katakan Beranjangan, aku akan membawa cucumu. Meskipun anakku yang bungsu masih harus menunggu 2-3 tahun lagi, ia akan melakukannya. Tetapi kesempatan untuk mengambil cucumu tidak akan datang pada kesempatan lain." Tetapi Ki Lurah Beranjangan pun mulai menjadi keras. Katanya, "Pergilah. Atau kita akan benar-benar bermusuhan." Ki Lurah Citrabawa tertawa. Katanya, "Sudah lama aku merasa terhina. Sekarang, datang saatnya aku melepaskan tekanan perasaan itu." "Apa yang akan kau lakukan?" bertanya Ki Lurah Beranjangan. "Memaksa membawa cucumu dengan kekerasan," jawab Ki Lurah Citrabawa itu. Ki Lurah Beranjangan menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Baiklah Ki Lurah Citrabawa.
Nampaknya Ki Lurah masih juga senang mengajak bermain di usia tua. Marilah. Aku akan melayanimu. Ki Lurah Citrabawa pun kemudian mempersiapkan diri. Sekilas ia berpaling kepada anaknya sambil berkata, "Awasi mereka. Biarlah aku melayani setan tua itu." Nampaknya ia ingin lebih cepat mati. Anak Ki Lurah Citrabawa itu mengangguk sambil berkata, "Tidak seorang pun akan dapat pergi, ayah." Demikianlah, maka Ki Lurah Citrabawa pun mulai menyerang Ki Lurah Beranjangan. Setelah mendorong Rarawulan kepada kakaknya, maka Ki Lurah pun telah melayani Ki Lurah Citrabawa. Sebagai dua orang yang saling mengenal dengan baik pada mulanya, maka keduanya pun telah mempunyai gambaran tentang kemampuan mereka masing-masing. Namun kepergian Ki Lurah Beranjangan ke Mataram telah menempanya, sehingga ia semakin matang dalam olah kanuragan. Sejenak kemudian maka pertempuran antara kedua orang tua itu pun menjadi semakin sengit. Teja Prabawa dan Rarawulan melihat kakeknya bertempur, dengan jantung yang berdegupan. Mereka memang mengetahui bahwa kakeknya adalah bekas seorang senapati Mataram. Namun ketika mereka melihat kakeknya benar-benar bertempur, mereka semakin yakin akan kemampuan kakeknya itu. Wirastama yang dadanya masih sesak, berdiri termangu-mangu. Ia merasa bahwa ia tidak akan dapat membantu lagi. Jika ia melibatkan diri, maka nafasnya tentu akan putus karenanya. Beberapa saat kemudian pertempuran antara kedua orang itu menjadi semakin sengit. Ternyata bahwa kehidupan Ki Citrabawa benar-benar telah dipengaruhi oleh kehidupan dunia yang hitam. Meskipun semula nampak pada kedua orang tua itu sikap yang mirip, namun kemudian Ki Citrabawa pun menjadi semakin keras. Bahkan kemudian tata geraknya menjadi kasar. "Dari siapa kau belajar bertempur cara ini, Ki Citrabawa?" bertanya Ki Lurah Beranjangan. "Ilmumu menjadi buram. Aku tidak lagi melihat unsur-unsur gerakmu yang bening. Tetapi yang nampak adalah kekerasan dan kekasaran semata-mata. Apakah itu juga gambaran kehidupan Ki Lurah Citrabawa selama ini?" "Persetan," geram Ki Citrabawa. "Jika kau merasa ngeri, menyerahlah. Serahkan cucumu dan persoalan kita sudah selesai. Aku tidak akan merasa terhina lagi, dan dengan demikian kalian sekeluarga tidak akan terganggu lagi." Tetapi Ki Lurah Beranjangan menjawabnya dengan mempercepat serangannya. Sebagai senapati pasukan khusus, maka Ki Lurah Beranjangan memiliki pengetahuan yang luas tentang olah kanuragan, meskipun ia bukan salah seorang yang memiliki puncak-puncak ilmu kanuragan. Namun ternyata pertempuran itu menjadi sangat seru. Kedua orang tua itu telah mengerahkan kemampuan mereka, sehingga dengan demikian maka pengaruh keadagan mereka pun dengan cepat pula mulai mewarnai pertempuran itu. Kekuatan mereka dengan cepat mulai susut, justru karena keduanya bertempur melawan kekuatan yang seimbang, sementara mereka telah memasuki usia senja. Tetapi semakin lama semakin nampak, bahwa daya tahan Ki Lurah Beranjangan masih lebih baik dari lawannya. Karena itu, maka setelah bertempur beberapa lama, ternyata Ki Lurah Citrabawa mulai terdesak. Kecepatan gerak Ki Lurah Beranjangan masih lebih baik dari lawannya, sehingga beberapa kali Ki Lurah Beranjangan sempat mengenai tubuh lawannya. Tetapi itu bukan berarti bahwa Ki Citrabawa tidak pernah berhasil mengenai lawannya. Terasa dada Ki Lurah Beranjangan pun menjadi serasa sesak ketika pukulan yang keras mengenai dadanya. Namun Ki Lurah Citrabawa telah merasa tercekik pada saat ketukan ibu jari Ki Lurah Beranjangan sempat mengenai lehernya. Dengan demikian maka semakin lama pertempuran itu pun menjadi nampak semakin keras. Ki Lurah Beranjangan yang memiliki daya tahan yang lebih besar dari Ki Lurah Citrabawa, sekali-sekali masih nampak menyerang dengan keras dan kuat, sehingga kadang-kadang Ki Lurah Citrabawa telah terdorong beberapa langkah surut. Pada saat nafas Ki Citrabawa bagaikan terputus di kerongkongan, maka mau tidak mau Ki Lurah Citrabawa itu harus meloncat beberapa langkah surut, menghindar dari serangan Ki Lurah Beranjangan yang masih cukup kuat. Dengan mengambil jarak itu, maka Ki Lurah Citrabawa sempat beristirahat sambil menekan lambungnya yang terasa menjadi sakit. Ki Lurah Beranjangan pun mulai menjadi terengah-engah. Namun ia masih sempat berkata, "Nah, Ki Lurah Citrabawa, apa maumu sekarang?" Ki Lurah Citrabawa tidak segera menjawab. Dipandanginya kedua cucu Ki Lurah Beranjangan yang kemudian telah mendekati kakeknya yang nampak sangat letih itu. "Kakek," desis Rarawulan. "Ia tidak akan mengganggumu lagi, Wulan," berkata Ki Lurah Beranjangan.
Tetapi ternyata Ki Lurah Citrabawa yang nafasnya hampir terputus itu masih sempat tertawa meskipun sambil terengah-engah. Katanya, "Kau salah beranjangan." Ki Lurah Beranjangan mengerutkan keningnya. Dengan nada berat ia bertanya, "Apa yang akan kau lakukan lagi?" Ki Lurah Beranjangan, "Ternyata kau tidak saja seorang yang dibesarkan namanya karena kau selalu menjilat atasanmu. Tetapi ternyata kau benar-benar memiliki ilmu yang tinggi. Kau mampu menyalurkan ilmumu dengan dorongan tenaga cadangan di dalam dirimu sehingga mampu menembus pertahananku. Sayang ketuaanku sangat mempengaruhi kemampuan wadahku mendukung ilmuku," berkata Ki Lurah Citrabawa. "Karena itu Ki Lurah, tinggalkan kami. Tinggalkan aku dan cucu-cucuku. Jangan mencoba mengganggu kami lagi." "Tentu tidak begitu saja kami akan pergi," sahut Ki Lurah Citrabawa. "Yang harus mengakui kelebihanmu adalah aku. Tetapi ada orang yang lebih berkepentingan dengan cucumu. Karena itu, biarlah anakku sendiri yang berbicara." Ki Lurah Beranjangan mengerutkan keningnya. Sementara itu anak bungsu Ki Lurah Citrabawa itu pun melangkah mendekat dengan sikap yang sangat meyakinkan. "Beranjangan," berkata Ki Citrabawa, "kau belum mengenal anakku yang bungsu. Beberapa tahun ia berguru untuk mencari bekal bagi masa depannya. Ia bukan saja mempelajari ilmu kanuragan, tetapi juga ilmu yang lain yang akan dapat menjadi landasan bagi masa-masa yang panjang dari hidupnya." Ki Lurah Beranjangan memang menjadi berdebar-debar. Apalagi ketika orang itu mengangguk hormat kepadanya sambil berkata, "Hormatku Ki Lurah." Ki Lurah Beranjangan memang menjadi termangu-mangu sejenak, sementara Ki Lurah Citrabawa tersenyum. Ia juga belajar unggah-ungguh, sehingga nampaknya ia memiliki adat yang lebih baik dari aku. "Apa yang kau kehendaki?" bertanya Ki Lurah Beranjangan. "Ayah telah mengatakan Ki Lurah. Aku ingin membawa cucu Ki Lurah. Aku berjanji untuk berbuat baik dan tidak akan menyia-nyiakannya," berkata orang itu. Ki Lurah Beranjangan memandang orang itu dengan sorot mata yang menyala. Katanya, "Citrabawa, kau ajari anakmu dengan unggah-ungguh seperti itu? Kau kira, keluarga kami adalah keluarga yang sama sekali tidak berharga?" Ki Lurah Citrabawa justru tertawa. Katanya, "Kau dapat dengan dada tengadah menolak permintaanku, karena ternyata kau masih juga memiliki kelebihan dari aku. Tetapi kau tidak akan dapat berbuat seperti itu dengan anakku. Ia telah melihat bagaimana kau bertempur melawanku. Karena itu, maka aku kira kau rangkap 4 masih belum akan dapat mengimbangi kemampuannya." "Apapun yang terjadi," geram Ki Lurah Beranjangan, "aku akan mempertahankan martabat keluargaku." "Ki Lurah," berkata anak Ki Lurah Citrabawa itu, "sebenarnya aku tidak ingin melakukan kekerasan. Aku ingin membawa cucu Ki Lurah dengan baik-baik. Ketika kami mengetahui bahwa Ki Lurah pergi ke tanah perdikan menoreh dengan cucu Ki Lurah, maka kami telah mengikuti Ki Lurah. Kami telah mengikuti dalam beberapa hari ini kedua cucu Ki Lurah yang dikawani oleh prajurit itu. Namun kami baru mendapat kesempatan hari ini berbicara dengan Ki Lurah." Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. "Cukup," bentak Ki Lurah Beranjangan. "Aku minta kau pergi." Tetapi Ki Lurah Citrabawa yang menyahut, "Jangan terlalu kasar Ki Lurah Beranjangan. Kau akan dapat menyesal, karena anak itu akan dapat mematahkan batang lehermu." Tetapi ia sudah berusaha untuk berbuat sebaik-baiknya. Ki Lurah Beranjangan menggeretakkan giginya. Tetapi ia percaya bahwa anak Ki Lurah Citrabawa itu mempunyai kelebihan dari ayahnya. Namun meskipun demikian, ia tidak akan melepaskan cucu perempuannya itu. Sementara itu, Wirastama yang telah berhasil mengatasi kesulitan pernafasannya tiba-tiba saja meloncat maju sambil berkata lantang, "Kau akan ditangkap oleh para pengawal di tanah perdikan ini." "Tutup mulutmu," tiba-tiba orang yang nampaknya lembut dan penuh hormat itu membentak kasar. "Jangan ikut campur, atau aku koyakan mulutmu." Wajah Wirastama menjadi marah. Harga dirinya benar-benar tersinggung. Karena itu, maka ia pun telah meloncat menyerang orang yang akan mengambil rarawulan itu. Tetapi ternyata Wirastama salah menilai lawannya. Orang itu sama sekali tidak menghindar. Tetapi ia telah membentur kekuatan Wirastama itu. Satu benturan yang keras telah terjadi. Orang itu tergetar dan surut selangkah.
Namun Wirastama telah terlempar dan terbanting jatuh. Demikian kerasnya sehingga ketika ia bangkit, maka punggungnya bagaikan terasa patah. Wirastama menyeringai menahan sakit. Ia sama sekali tidak menduga bahwa lawannya itu bagaikan dinding baja yang tidak dapat digoyahkannya. Bahkan telah menyakitinya. "Nah anak muda," berkata orang itu. "Aku memang tidak perlu menggelitikmu untuk melepaskan pakaian perwiramu. Jika kau masih ingin berkelahi, marilah. Kau akan aku remukan, dan untuk selanjutnya kau tidak akan dapat lagi menjadi seorang perwira pada pasukan khusus itu." Telinga Wirastama bagaikan tersentuh api mendengar kata-kata anak Ki Lurah Citrabawa itu. Sementara Ki Lurah Citrabawa itu tertawa sambil berkata, "Sudahlah. Jangan mencampuri persoalan kami. Aku tahu bahwa kau telah bersusah payah berusaha untuk menunjukkan kelebihanmu kepada Rara Wulan. Kau paksa gadis itu untuk naik ke lereng agar kau mendapat kesempatan untuk menolongnya, karena kau tahu, kakaknya yang bernama Teja Prabawa itu tidak akan dapat melakukannya. Tetapi sekarang, kau berhadapan dengan aku. Meskipun kau dapat mengalahkan siapapun juga, kau tidak akan dapat mengalahkan anakku." Wirastama berdiri dengan tubuh bergetar oleh kemarahan yang menghentak-hentak di dadanya. Namun ia benar-benar tidak akan dapat berbuat sesuatu. Punggungnya yang bagaikan patah itu, terasa demikian sakitnya ketika ia mencoba bergerak. Apalagi jika ia harus bertempur lagi melawan orang yang nampaknya memang memiliki ilmu yang sangat tinggi itu. "Tidak sia-sia anakku itu berguru bertahun-tahun," berkata Ki Lurah Citrabawa. Kemudian katanya kepada Ki Lurah Beranjangan, "Nah, kau telah beruntung mendapat cucu menantu yang tangguh, sehingga ia akan dapat melindungi cucumu dari kemungkinan yang paling buruk sekalipun." Ki Lurah Beranjangan menggeretakkan giginya. Namun Ki Lurah Citrabawa berkata, "Jangan mencoba melawan anakku, Ki Lurah. Jika ia marah, maka ia tidak peduli lagi. Siapapun akan dihancurkannya tanpa belas kasihan. Ia telah ditempa oleh seorang guru yang keras dan tidak mengenal belas kasihan." "Apapun yang terjadi," berkata Ki Lurah Beranjangan, "aku bertanggung jawab atas cucu-cucuku, karena akulah yang telah membawa mereka kemari." "Lalu apa yang akan kau lakukan?" bertanya Ki Lurah Citrabawa. "Kau dapat berbuat apa saja terhadap cucu-cucuku, jika aku sudah terbujur mati di sini," geram Ki Lurah Beranjangan yang benar-benar menjadi marah. "Kakek!" Rara Wulan mulai menangis. Sementara Teja Prabawa pun menjadi gemetar. "Jangan takut," berkata Ki Lurah Beranjangan. "Aku adalah bekas senapati dari pasukan khusus itu." Tetapi anak Ki Lurah Citrabawa tertawa. Katanya, "Aku tidak akan gentar terhadap senapati dari pasukan khusus itu. Jangankan Ki Lurah Beranjangan yang sudah tua, yang wadaknya tidak akan mampu lagi mendukung ilmu yang betapapun tingginya. Senapati yang sekarang itu pun aku tidak akan gentar." Suasana memang menjadi sangat tegang. Gelagah Putih memperhatikan keadaan itu dengan jantung yang berdebaran. Ia masih saja agak ragu untuk berbuat sesuatu. Namun ketika keadaan menjadi semakin gawat, ia telah berusaha memecahkan belenggu yang dibuatnya sendiri atas dirinya. Ia tidak peduli lagi, apakah langkahnya akan menyinggung perasaan Teja Prabawa atau Wirastama. Namun ia tidak dapat membiarkan Ki Lurah Beranjangan itu harus bertempur dengan orang yang ilmunya nampaknya cukup tinggi. Karena itu, maka dengan ragu-ragu ia maju mendekati Ki Lurah Beranjangan sambil berkata, "Ki Lurah, aku mohon maaf. Apakah Ki Lurah memperkenankan aku mencampuri persoalan ini?" Ki Lurah berpaling. Sebenarnya lah bahwa satu-satunya harapan baginya adalah Gelagah Putih. Karena itu, maka ia pun kemudian tersenyum sambil berkata, "Kau yang ditugaskan oleh Ki Gede mengantarkan dan mengamat-amati cucu-cucuku. Kau bertanggung jawab pula akan keselamatannya." Gelagah Putih mengangguk hormat. Sementara itu Wirastama menggeram. "Apa yang akan kau lakukan?" Gelagah Putih tidak menghiraukannya. Ia pun kemudian melangkah menghadap kepada anak Ki Lurah Citrabawa itu. Katanya, "Kisanak, aku mohon Kisanak mengurungkan niat Kisanak. Aku kira cara yang Kisanak tempuh itu kurang pada tempatnya." "Setan," geram orang itu. "Siapakah kau?" "Aku Gelagah Putih, anak tanah perdikan ini. Aku telah mendapat kepercayaan Ki Gede untuk mengawani cucu-cucu Ki Lurah selama mereka berada di tanah perdikan.
Persoalan apakah mereka senang atau tidak, itu bukan persoalanku. Namun yang penting bahwa tugas itu dibebani tanggung jawab akan keselamatan mereka, jawab Gelagah Putih. Kasihan kau anak muda, berkata anak Ki Lurah Citrabawa itu. Gelagah Putih mengerutkan keningnya. Dipandanginya sikap yang meyakinkan dari anak Ki Lurah Citrabawa. Sedangkan anak Ki Citrabawa itu nampaknya terlalu percaya kepada ilmunya. Karena itu, maka Gelagah Putih merasa bahwa ia memang harus berhati-hati. Anak muda, berkata orang itu pula. Pergilah sebelum terlanjur. Kau tahu bahwa perwira pasukan khusus itu pun tidak dapat mencegah aku. Apalagi kau, anak padukuhan yang malang. Namun Gelagah Putih menjawab. Apapun yang terjadi atasku, aku harus melakukan tugas yang dibebankan kepadaku oleh Ki Gede. Karena itu, pergilah dengan damai, tanpa permusuhan dengan orang-orang Tanah Perdikan Menoreh yang menjadi tuan rumah dari kedua cucu Ki Lurah Beranjangan itu. Kata-katamu menyakitkan hati, anak muda, geram anak Ki Lurah Citrabawa. Aku ingin menyumbat mulutmu dengan tumitku. Sekali lagi aku mohon Kisanak. Tinggalkan Tanah Perdikan, berkata Gelagah Putih. Orang-orang yang menyaksikan sikap Gelagah Putih itu menjadi tegang. Anak Ki Lurah Citrabawa itu pun mampu menilai sikap Gelagah Putih yang matang. Sementara itu, Wirastama terheran-heran melihat Gelagah Putih dengan mantap menghadapi orang yang memiliki kekuatan yang sangat besar itu. Teja Prabawa menjadi berdebar-debar. Ia sama sekali tidak menduga bahwa anak padukuhan itu dapat bersikap demikian meyakinkan menghadapi keadaan yang gawat. Anak Ki Lurah Citrabawa yang berilmu tinggi itu mulai marah. Sementara Ki Lurah Citrabawa itu berkata, jangan berkorban untuk orang yang tidak banyak kau kenal. Jika kau mati, maka kematianmu tidak berarti apa-apa bagi Tanah Perdikan ini. Aku sedang mempertahankan martabat Tanah Perdikan ini, jawab Gelagah Putih. Anak iblis, berkata anak Ki Lurah Citrabawa. Kenapa kau demikian dungunya menghadapi kenyataan ini? Jika aku ambil gadis itu, apakah kau akan merasa kehilangan? Pertanyaan itu terdengar aneh di telinga Gelagah Putih. Tetapi ia pun telah bertanya kepada diri sendiri. Apakah aku akan merasa kehilangan? Gelagah Putih memang bertanggung jawab atas keselamatan tamu-tamu Tanah Perdikan Menoreh karena ia adalah salah seorang penghuni Tanah Perdikan itu. Karena itu, maka ia pun telah menjawab pertanyaan dari dalam dirinya itu di dalam hati. Bukan karena kehilangan. Tetapi itu adalah kewajibanku. Namun justru di luar sadarnya ia telah berpaling memandang Rara Wulan. Gadis itu wajahnya menjadi sangat pucat karena ketakutan. Tubuhnya menggigil dan air matanya telah mengalir di pipinya. Tiba-tiba saja Gelagah Putih merasa sangat iba melihat gadis yang sangat ketakutan itu, sehingga dengan demikian, maka telah mendorong niatnya untuk menghancurkan ketamakan Ki Lurah Citrabawa dengan anak laki-lakinya yang bungsu yang dibanggakannya itu. Sementara itu anak Ki Lurah Citrabawa itu pun membentak. Minggir! Atau aku bunuh kau. Tetapi hampir di luar sadarnya Gelagah Putih berkata. Kaulah yang minggir. Kau sudah terlalu tua untuk mengambil Rara Wulan yang masih terlalu muda. Anak Ki Lurah Citrabawa tidak dapat menahan kemarahannya. Ia pun kemudian maju selangkah sambil berkata. Bersiaplah untuk mati. Jika ada pesan yang ingin kau sampaikan, lakukanlah sekarang, karena pada benturan pertama kau tentu sudah akan mati. Gelagah Putih pun menjadi marah. Sudah cukup lama ia menahan diri. Sejak hari-hari sebelumnya rasa-rasanya ia telah mengekang diri, sehingga dadanya bagaikan menjadi sesak. Karena itu, ketika kesempatan itu datang, maka perasaannya pun bagaikan telah meledak. Karena itu, maka Gelagah Putih pun melangkah maju dengan tatapan mata yang tajam. Dengan mantap ia berdiri tegak beberapa langkah di hadapan anak Ki Lurah Citrabawa. Kau benar-benar ingin mati, geram orang itu. Kita akan melihat siapakah yang akan keluar dari pertempuran ini dengan selamat, sahut Gelagah Putih. Orang itu pun tidak menunggu lebih lama lagi. Tiba-tiba saja ia telah meloncat menyerang dengan garangnya. Agaknya ia tidak sekedar menjajagi kemampuan lawannya. Tetapi anak Ki Citrabawa itu agaknya langsung ingin membunuh Gelagah Putih. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu menjadi berdebar-debar. Wirastama pun menjadi tegang. Ia menyadari bahwa serangan itu adalah serangan mematikan.
Nampaknya anak tanah perdikan itu benar-benar bernasib buruk, hanya karena ia terlalu taat melakukan perintah Ki Gede. Tetapi dugaan mereka ternyata salah. Dengan tangkas Gelagah Putih menghindari serangan itu. Ia bergeser selangkah sambil memiringkan tubuhnya. Demikian serangan itu menyambar setapak di sisinya, tiba-tiba saja Gelagah Putih telah berputar, bertumpu pada sebelah kakinya, sementara kakinya yang lain terayun dengan cepatnya, menyerang lawannya yang kehilangan sasaran. Adalah tidak terduga sama sekali, justru serangan Gelagah Putih yang telah mengenai tubuh lawannya yang meluncur itu meskipun tidak terlalu keras. Namun sentuhan itu benar-benar telah menyakiti hati lawannya, jauh lebih sakit dari tubuhnya yang terkena serangan itu. Anak iblis, orang itu menggeram sambil meloncat mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Gelagah Putih memang tidak memburunya. Ia pun berdiri tegak menghadap ke arah anak Ki Lurah Citrabawa itu. "Kau bangga dengan kelengahanku itu?" bertanya anak Ki Lurah Citrabawa yang marah sekali. "Bunuh saja anak itu dengan cepat," geram Ki Citrabawa pula. "Waktu kita tidak terlalu panjang." Tetapi Ki Lurah Beranjangan tertawa. Katanya, "Sedang seekor cacing pun akan menggeliat jika terinjak kaki. Apalagi Gelagah Putih." Sebenarnya lah Gelagah Putih memang telah bersiap sepenuhnya menghadapi kemungkinan yang bagaimanapun juga. Meskipun Gelagah Putih tidak pernah merasa sebagai seorang yang terbaik dalam olah kanuragan, namun ia memang meyakini bahwa ilmu yang pernah disadapnya akan mampu melindunginya. Demikianlah, maka anak Ki Lurah Citrabawa itu telah menerkamnya lagi dengan garangnya. Karena ia terlalu bernafsu untuk segera membunuh Gelagah Putih, maka tata geraknya pun menjadi keras dan kasar. Tetapi Gelagah Putih telah bersiap-siap menghadapi kemungkinan itu. Dengan tangkasnya ia menghindari setiap serangan. Namun dengan cepat pula ia berganti menyerang, sehingga dengan demikian, keduanya telah saling menyerang dengan sengitnya. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu menjadi semakin tegang. Setiap saat, kemampuan keduanya seakan-akan semakin meningkat. Sehingga beberapa saat kemudian maka keduanya telah bertempur pada tataran ilmu yang tinggi. Keduanya bergerak seperti bayangan yang tidak digantungi oleh berat tubuhnya. Kaki-kaki mereka bagaikan tidak berjejak di atas tanah. Ki Lurah Citrabawa menjadi sangat tegang. Ia terlalu percaya akan kemampuan anaknya. Namun tiba-tiba saja di tanah perdikan ini anaknya itu menjumpai seorang anak yang masih sangat muda yang mampu mengimbangi ilmunya. Ki Lurah Beranjangan pun menjadi tegang. Ternyata anak Ki Lurah Citrabawa itu memang memiliki bekal ilmu yang tinggi. Namun ia tetap berharap bahwa Gelagah Putih akan dapat mengatasinya. Yang menjadi bingung adalah Wirastama, dan apalagi Teja Prabawa. Mereka sama sekali tidak menduga bahwa anak padukuhan di tanah perdikan menoreh itu mampu bertempur dengan dahsyatnya, pada tataran ilmu yang tinggi. Bagaimana mungkin hal itu dapat dilakukan, desis Wirastama kepada diri sendiri. Sementara Teja Prabawa justru merasa bingung. Tanpa disengaja ia sempat mengingat apa yang pernah dilakukan atas anak tanah perdikan yang dianggapnya tidak lebih dari anak padesan itu. Agaknya kakek sudah mengenalnya dengan baik, berkata Teja Prabawa di dalam hatinya. Ternyata kakek begitu yakin akan kemampuannya. Rara Wulan justru menjadi sangat berdebar-debar. Serba sedikit ia dapat mengetahui bahwa pertempuran antara kedua orang itu benar-benar sudah berada pada tataran ilmu yang tinggi. Sebenarnya lah anak Ki Lurah Citrabawa itu telah meningkatkan ilmunya semakin tinggi. Tangannya berputaran, terayun, mematuk dan menerkam lawannya dengan cepatnya, sehingga tangannya yang sepasang itu seakan-akan telah menjadi beberapa pasang. Tetapi tubuh Gelagah Putih pun rasa-rasanya tidak lagi menyentuh tanah. Seperti seekor burung sikatan menyambar belalang, maka gerak Gelagah Putih kadang-kadang memang membingungkan lawannya yang tangguh itu. Beberapa saat kemudian, maka serangan-serangan mereka pun telah mulai mengenai sasaran. Tangan anak Ki Lurah Citrabawa itu sempat menyambar lambung Gelagah Putih. Tetapi dengan mengerahkan daya tahan tubuhnya, maka dengan cepat ia menguasai dirinya sepenuhnya. Bahkan ketika kaki lawannya terjulur ke arah dadanya, Gelagah Putih sempat merendah. Satu putaran kakinya telah menyambar kaki lawannya, demikian ia berjejak di atas tanah. Tetapi anak Ki Lurah Citrabawa itu tepat pada waktunya telah melenting kembali untuk menghindari serangan kaki Gelagah Putih yang menyapu kakinya.
Tetapi ketika ia sekali lagi berdiri tegak, maka ia sama sekali tidak sempat mengelak ketika tangan Gelagah Putih menghantam dadanya. Anak Ki Lurah Citrabawa itu terdorong beberapa langkah surut. Ketika Gelagah Putih memburunya, maka lawannya itu justru melenting untuk mengambil jarak. Tetapi Gelagah Putih tidak membiarkannya. Ia pun telah meloncat dengan loncatan yang lebih panjang, sehingga ketika lawannya itu tegak, Gelagah Putih telah berada di sampingnya. Tangannya terayun deras menyambar kening anak Ki Lurah Citrabawa. Tetapi anak Ki Lurah itu sempat membungkukkan badannya. Namun perhitungan Gelagah Putih ternyata lebih cermat. Demikian lawannya membungkuk, maka sambil meloncat maju, lututnya telah diangkatnya. Hampir saja lutut Gelagah Putih mengenai dahi anak Ki Lurah itu. Tetapi dengan cepat, anak Ki Lurah itu sempat mendorong kaki Gelagah Putih ke samping sementara anak Ki Lurah itu bergeser selangkah. Namun yang terjadi adalah putaran kaki Gelagah Putih telah menghantam punggungnya. Anak Ki Lurah Citrabawa itu hampir saja jatuh terjerembab. Tetapi dengan tangkas ia justru berguling dalam putaran yang mapan beberapa kali, sehingga akhirnya ia melenting berdiri. Gelagah Putih yang siap memburunya tertegun. Ia melihat lawannya itu menggenggam senjata di tangannya. Sepasang pisau belati panjang di kedua tangannya. Gelagah Putih berdiri tegak dengan tatapan mata yang tajam. Sekali dipandanginya sepasang pisau belati panjang itu. Kemudian ditatapnya wajah orang yang menjadi sangat marah itu. "Kau memang harus dibunuh, anak iblis," geram anak Ki Lurah Citrabawa itu. Gelagah Putih termangu-mangu. Sebagai seorang yang berilmu, maka ia dapat melihat kemampuan lawannya dengan melihat caranya menggenggam sepasang pisau belatinya itu. "Kau akan mati anak muda. Pisau-pisauku ini adalah pisau-pisau yang bertuah. Jika keduanya sudah disentuh silirnya angin, maka keduanya harus dibasahi dengan darah. Sayang, bahwa kali ini darahmulah yang akan membasahi pisau belati ini." Gelagah Putih masih berdiri tegak. Pisau belati itu agaknya terbuat dari baja pilihan. Tidak berkilat seperti kebanyakan pisau belati. Tetapi pisau-pisau itu berwarna kelam. Namun dengan demikian Gelagah Putih mengerti bahwa pisau belati itu memang bukan pisau belati kebanyakan, meskipun wujud dan bentuknya memang sebagaimana pisau belati yang lain. Gelagah Putih pun segera bersiap ketika ia melihat lawannya itu maju selangkah demi selangkah. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu menjadi tegang. Mereka tidak melihat Gelagah Putih membawa senjata apapun. Di lambungnya tidak tergantung pedang. Di punggungnya tidak terselip keris. Bahkan pisau belati pun agaknya ia tidak membawa. Sesaat kemudian, maka anak Ki Lurah Citrabawa itu telah meloncat menyerangnya. Kedua pisau belatinya menyambar-nyambar dengan dahsyatnya. Bayangan yang berputaran menyelubungi anak Ki Lurah yang menjadi semakin garang. Namun kemarahannya yang bagaikan meledakkan kepalanya itu telah memeras kemampuan dan ilmunya yang sebenarnya. Ia menjadi semakin keras dan kasar. Ternyata orang itu benar-benar menguasai sepasang senjatanya. Bahkan bukan saja keterampilannya, tetapi orang itu memang memiliki ilmu yang rumit. Beberapa kali Gelagah Putih harus berloncatan surut untuk mengambil jarak jika keadaannya menjadi sulit oleh serangan-serangan yang datang beruntun susul menyusul. Ki Lurah Berenjangan pun menjadi tegang pula. Anak Ki Lurah Citrabawa dengan sepasang pisau belatinya memang nampak sangat garang. Beberapa kali ia berhasil mendesak Gelagah Putih, sehingga kedudukan Gelagah Putih pun menjadi semakin berbahaya. Untuk beberapa saat Gelagah Putih masih bertumpu pada kemampuannya bergerak cepat dan ketangkasannya mengelakkan diri dari ujung-ujung senjata lawannya itu. Namun ternyata kemudian bahwa ia semakin mengalami kesulitan. Bahkan beberapa saat kemudian Gelagah Putih itu telah terdesak ke tebing bukit. Rara Wulan yang melihat pertempuran itu kadang-kadang harus menyembunyikan wajahnya, atau berpaling sambil memejamkan matanya. Namun ketegangan yang mencengkam jantungnya membuatnya berpegangan kepada kakeknya semakin erat. Sementara itu terdengar Ki Lurah Citrabawa tertawa. Semakin lama semakin keras. Katanya di sela-sela derai tertawanya. "Heh, Beranjangan. Lihatlah. Anak yang ditugaskan oleh Ki Gede Menoreh itu sebentar lagi akan mati. Ia tidak akan mungkin mampu bertahan menghadapi ilmu pedang anakku, yang disebutnya ilmu pedang sapu angin." Ki Lurah Berenjangan tidak menjawab. Tetapi ia memang semakin berdebar-debar melihat ilmu pedang anak Ki Citrabawa itu.
Kedua pisau belati panjang di tangannya telah berputaran dengan cepat sekali, sehingga nampak seakan-akan gumpalan awan yang hitam kelabu bergulung-gulung menyerang Gelagah Putih, yang nampaknya menjadi semakin terdesak. Suara tertawa Ki Lurah Citra Bawa pun menjadi semakin keras, sementara Rara Wulan mulai terisak. Baginya Gelagah Putih adalah harapan terakhir untuk menyelamatkannya. Jika Gelagah Putih itu benar-benar terbunuh, maka ia tentu akan dibawa oleh laki-laki yang tidak dikenalnya itu. Sementara itu, ia pun telah pula menyebabkan kematian anak muda dari tanah perdikan itu. Teja Prabawa dan Wirastama menyaksikan pertempuran itu dengan nafas yang bagaikan terhenti. Keduanya membeku dalam ketegangan yang mencengkam. Wirastama yang tidak ingin dilampaui kemampuannya itu, ternyata menjadi cemas pula melihat keadaan Gelagah Putih. Sementara itu, anak Ki Lurah Citra Bawa itu semakin mendesak lawannya. Ketika Gelagah Putih telah berada di bawah tebing bukit, orang itu menggeram. "Sayang anak muda. Kau telah mencampuri persoalan orang lain. Sekarang, sesalilah perbuatanmu itu beberapa saat sebelum koyak oleh senjataku ini." Gelagah Putih menggeretakkan giginya. Ia pun menjadi marah melihat sikap lawannya. Sementara itu sekilas ia sempat melihat orang-orang yang membeku menyaksikan pertempuran itu. Jarak mereka sudah menjadi agak jauh karena Gelagah Putih yang telah terdesak sampai ke tebing. Namun orang-orang itu masih sempat menyaksikan pertempuran itu dengan jelas. Mereka pun dapat melihat dengan jelas pula bahwa Gelagah Putih telah terdesak sampai ke tebing. Adalah kebetulan bahwa Gelagah Putih ketika berloncatan surut tidak memperhatikan jalan setapak di lereng bukit itu, sehingga ia masih akan mendapat kesempatan untuk naik dan menghindari serangan-serangan anak Ki Lurah Citra Bawa itu. "Kakek, Rara Wulan memang tidak dapat menahan tangisnya. Kalian tidak akan dapat melarikan diri," berkata Ki Lurah Citra Bawa. Tetapi Ki Lurah Beranjangan berpendapat lain, katanya. Pertempuran itu belum berakhir. Ki Lurah Citra Bawa termangu-mangu sejenak. Dipandanginya anaknya yang berdiri tegak dengan sepasang pisau belati di tangannya. Di hadapannya Gelagah Putih berdiri di wajah tebing hampir tegak yang terdiri dari batu-batu padas yang berlumut kehijau-hijauan. Sementara itu, anak Ki Lurah Citra Bawa itu berkata pula, "Sepasang pisauku akan berterima kasih kepadamu, karena sempat menghirup darah anak yang masih terlalu muda untuk mati. Tetapi darahmu tentu jauh lebih segar daripada darah Ki Lurah Beranjangan yang tua itu." Suara tertawa anak Ki Lurah Citra Bawa masih terdengar. Bahkan kemudian semakin keras dan bergema pada dinding-dinding pada pebukitan. "Jangan sesali nasibmu anak muda," anak Ki Lurah Citra Bawa itu menggeram. Namun dalam pada itu, ketika jantung Ki Lurah Beranjangan dan orang-orang lain yang menyaksikan pertempuran itu bagaikan berhenti berdetak, mereka melihat tangan Gelagah Putih melepas ikat pinggang kulitnya. Kemudian menarik kain panjangnya dan mengikatkannya pada lambungnya. Dengan ikat pinggang kulit di tangan, maka Gelagah Putih berdiri tegak menunggu kemungkinan yang bakal terjadi. "Gila," geram anak Ki Lurah Citra Bawa. "Kau masih sempat menghina aku, heh? Buat apa ikat pinggang kulit seperti itu?" Gelagah Putih sama sekali tidak menjawab. Ia mulai menggerakkan ikat pinggangnya. Terayun-ayun di sisi tubuhnya. Namun kemudian ia pun berkata, "Bersiaplah Kisanak. Saat kematian kita bukanlah kita yang menentukan. Karena itu, maka aku atau kau yang akan mati, tidak akan dapat kita pastikan menurut keinginan kita." "Persetan," geram anak Ki Lurah Citra Bawa. Agaknya ia sudah tidak ingin menunda-nunda lagi. Karena itu maka kedua pisau belati yang berwarna suram di tangannya itu pun mulai berputar. Semakin lama semakin cepat. Demikianlah. Sesaat kemudian maka anak Ki Lurah Citra Bawa itu pun telah meloncat dengan garangnya. Sebuah dari pisau belatinya mematuk lurus ke arah dada, sementara yang lain siap untuk terayun mendatar jika Gelagah Putih mengelak ke samping. Namun adalah di luar dugaan. Demikian pisau belati itu meluncur dengan derasnya, maka Gelagah Putih yang telah menggerak-gerakkan ikat pinggangnya itu memiringkan tubuhnya. Ia pun menyadari adanya pisau belati yang ada di tangan lawannya yang lain. Karena itu, ia tidak meloncat menghindar, tetapi dengan kecepatan yang sulit diikuti dengan mata wadak, ia justru telah menangkis serangan lawannya. Pisau belati yang mematuk lurus ke dada Gelagah Putih itu tiba-tiba bagaikan terpukul oleh tongkat baja sebesar batang regu dengan kekuatan yang tidak terduga. Karena itu, maka tanpa dapat dimengerti sama sekali, pisau belati yang terjulur ke arah dada itu,
telah terlempar dan jatuh beberapa langkah dari anak Ki Citra Bawa yang terkejut itu. Gelagah Putih yang berhasil melepaskan satu senjata lawannya itu sebenarnya mempunyai kesempatan yang lebih baik dari lawannya untuk menyerang. Ikat pinggangnya yang telah menjadi sekuat keping baja itu sudah siap untuk menusuk. Meskipun ujungnya sama sekali tidak runcing, namun kekuatan Gelagah Putih akan mampu membelah dada lawannya dengan senjatanya yang khusus itu. Tetapi ketika senjata itu mulai terjulur, maka Gelagah Putih telah menahan diri. Pengaruh Raden Rangga mulai nampak di dalam sikapnya yang meyakinkan, tetapi agak menyakitkan hati. Gelagah Putih yang urung memecahkan tulang-tulang iga lawannya itu telah memutar ikat pinggangnya di sisi tubuhnya sambil berkata, "Nah Kisanak, ambillah senjatamu. Dengan sepasang senjata kau tidak mampu berbuat apa-apa atasku. Apalagi hanya dengan sebuah dari sepasang senjatamu." Wajah anak Ki Lurah Citra Bawa itu menjadi merah. Penghinaan itu benar-benar telah menyengat jantungnya. Namun Gelagah Putih telah membentak. "Cepat! Ambil pisaumu!" Lawannya masih agak kebingungan. Namun karena orang itu tidak segera mengambil pisaunya, maka tiba-tiba saja Gelagah Putih telah meloncat menyerang. Ikat pinggangnya terayun cepat sehingga desing angin telah menyakitkan telinga lawannya. Bahkan gerak ikat pinggang itu demikian cepatnya, sehingga lawannya pun dengan serta-merta telah menangkisnya. Tetapi sekali lagi, lawannya terkejut sekali. Pisaunya yang sebuah itu pun ternyata telah terlepas dan terlempar pula dari tangannya. Orang itu meloncat beberapa langkah surut untuk mengambil jarak. Gelagah Putih tiba-tiba saja tertawa. Katanya di sela-sela derai tertawanya. "Kasihan kau Kisanak. Kau telah kehilangan semua senjatamu. Ambillah. Aku akan menunggu." Telinga lawannya bagaikan tersentuh api. Sikap Gelagah Putih yang tiba-tiba berubah itu telah sangat menyakitkan hatinya. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa ia telah berhadapan dengan anak muda yang berilmu sangat tinggi. Namun dalam pada itu, Gelagah Putih berkata, "Kisanak, aku tahu kau berilmu tinggi. Kau tentu tidak akan begitu mudah kehilangan senjata jika kau tidak terlalu sombong. Kau terlalu merendahkan lawanmu sehingga kau lengah. Karena itu sekali lagi aku minta, ambil senjatamu. Aku tidak mau memenangkan pertempuran ini secara kebetulan, bahwa lawanku adalah seorang yang sombong sehingga menjadi lengah. Aku ingin bertempur sebagaimana seorang laki-laki jantan. Kita beradu dada, sama-sama siap dan sempat mengerahkan semua ilmu yang kita miliki. Aku tahu bahwa kau belum sampai ke puncak ilmumu, sehingga jika kau terbunuh sekarang, kau tentu sangat menyesal oleh kelengahan itu." Persetan, orang itu menggeram dengan kemarahan yang menghentak-hentak di dadanya. Tetapi Gelagah Putih justru tersenyum. Dengan nada tinggi ia berkata, "Jangan marah. Tentunya gurumu pernah berpesan kepadamu agar kau tidak cepat menjadi marah dalam pertempuran. Kemarahan akan dapat membuat seseorang kehilangan pengamatan diri. Hal itu akan dapat mempercepat kekalahanmu." Anak Ki Lurah Citra Bawa itu menggeretakkan giginya. Hampir di luar sadarnya ia berpaling ke arah pisau-pisaunya yang terlepas dari tangannya. "Ambil. Ambillah Kisanak," berkata Gelagah Putih sambil tersenyum. Orang itu pun tidak memperdulikan harga dirinya lagi. Kemarahannya tidak dapat ditahankannya lagi, sehingga ia benar-benar ingin membunuh anak muda yang di matanya menjadi sangat sombong itu. Karena itu, maka tiba-tiba saja orang itu meloncat menggapai pisau-pisaunya yang terlepas dari tangannya. Ki Lurah Banjangan menjadi berdebar-debar sesaat. Ia pun melihat perubahan sikap Gelagah Putih. Ia tidak lagi membayangkan sikapnya yang dengan sungguh-sungguh mengangguk hormat. Tetapi anak muda itu memang bersikap lain. Tertawanya yang ceria dan sikapnya yang telah menjadi bebas dan tidak terkekang oleh keseganan yang membelenggunya. Wirastama pun terkejut bukan kepalang melihat perkelahian itu. Apalagi karena anak Ki Lurah Citra Bawa itu telah kehilangan kedua pisaunya, serta kesempatan yang diberikan Gelagah Putih kepadanya untuk mengambil pisaunya itu kembali. Siapakah Gelagah Putih itu sebenarnya? Pertanyaan itu tiba-tiba saja telah membelit di hatinya. Rara Wulan yang putus asa, telah menemukan harapannya kembali, sehingga tangisnya pun telah terhenti, sedangkan Teja Prabawa menjadi kebingungan. Ia merasa bersalah atas sikapnya terhadap anak muda padesan yang kakinya kotor oleh lumpur dan pakaiannya basah oleh keringat karena kerja di sawah itu.
Ternyata anak muda itu memiliki ilmu yang sangat tinggi. Beberapa saat kemudian, kedua orang yang bertempur itu telah berdiri saling berhadapan. Anak Ki Citrabawa telah menggenggam sepasang pisaunya kembali, sementara ikat pinggang Gelagah Putih pun masih saja terayun-ayun di sisi tubuhnya. Menurut penglihatan lawannya, ikat pinggang itu adalah ikat pinggang kulit seperti ikat pinggang kebanyakan. Namun sentuhan ikat pinggang itu bagaikan sentuhan lempeng baja yang tebal dan kuat, melampaui kuatnya pedang yang terbaik sekalipun. Marilah Kisanak, terdengar Gelagah Putih. Kita akan dapat segera mulai. Kita berhadapan dalam kesiagaan yang sama. Kau jangan menjadi lengah lagi karena kesombonganmu. Jika terjadi sekali lagi demikian, dan kemudian dadamu pecah karena ikat pinggangku, maka itu sama sekali bukan salahku lagi. Jangan kau sebut aku terlalu kejam menghadapi orang sekasar kau. Anak Ki Lurah Citrabawa itu tidak dapat menahan getar kemarahannya lagi. Karena itu, maka ia pun kemudian telah menyerang Gelagah Putih dengan sepasang pisau belati yang berputar. Gumpalan asap kelabu nampak lagi di seputar anak Ki Lurah Citrabawa. Sepasang putaran asap yang bergerak-gerak semakin lama menjadi semakin dekat dengan tubuh Gelagah Putih yang masih tetap berada di tempatnya. Namun Gelagah Putih pun telah bersiap pula. Ketika gumpalan asap kelabu itu menjadi semakin dekat, maka Gelagah Putih pun mulai memutar ikat pinggangnya pula. Demikianlah, maka sejenak kemudian pertempuran pun telah berlangsung lagi dengan dahsyatnya. Keduanya adalah orang-orang berilmu tinggi. Keduanya mampu menguasai senjata masing-masing dengan baik dan bahkan hampir sempurna. Kedua pisau belati itu berganti-ganti menyambar tubuh Gelagah Putih. Jika sebuah di antaranya mematuk, maka yang lain siap menyambar tubuh Gelagah Putih yang terlempar menghindar. Namun tidak terlalu mudah untuk menyentuh tubuh Gelagah Putih. Ikat pinggangnya lah yang menyambar senjata lawannya itu. Tetapi lawannya memang menjadi semakin berhati-hati. Disadarinya kekuatan Gelagah Putih yang sangat besar, sehingga karena itu maka ia pun telah menggenggam senjatanya erat-erat. Namun kemampuan Gelagah Putih bermain dengan ikat pinggangnya memang mengagumkan. Itulah sebabnya maka lawannya kadang-kadang harus berloncatan surut menghindari kejaran senjata anak padesan itu. Mari Kisanak, suara Gelagah Putih terdengar bernada tinggi. Jangan terlalu sering menjauhi arena. Bukankah kita sudah bertekad bertempur sampai tataran ilmu kita yang tertinggi? Namun ternyata bahwa ilmu pedang anak Ki Lurah Citrabawa itu sulit untuk mengimbangi kemampuan Gelagah Putih mempermainkan senjatanya. Karena itu, maka anak Ki Lurah Citrabawa itu mulai berloncatan menjauh. Namun Gelagah Putih tidak melepaskannya. Kemarahannya telah membakar jantungnya atas sikap orang itu, meskipun ia masih berhasil menguasai perasaannya itu pada sikap dan geraknya dalam olah kanuragan, sehingga ia masih tetap mampu mempergunakan nalarnya dengan jernih. Pertempuran itu pun semakin lama menjadi semakin berat sebelah. Anak Ki Lurah Citrabawa menjadi semakin terdesak, sehingga arena itu pun telah bergeser lagi, semakin dekat dengan Ki Lurah Citrabawa yang menunggu kemenangan anak laki-lakinya. Tetapi anaknya selalu terdesak, sehingga akhirnya ia berteriak. Selesaikan anak itu dengan ilmu pamungkasmu. Jangan segan-segan lagi, dan jangan menunggu sampai kau menjadi korban keganasannya itu. Anak Ki Lurah Citrabawa itu pun telah mengambil jarak. Sementara itu Gelagah Putih pun termangu-mangu melihat sikap orang itu. Ia telah kehilangan kesempatan untuk mengalahkan Gelagah Putih dengan ilmu sapu anginnya. Namun agaknya orang itu masih akan melepaskan jenis ilmunya yang lain. Anak Ki Lurah yang telah bersiap itu termangu-mangu sejenak. Namun Ki Lurah Citrabawa itu berteriak. Untuk apa kau berguru jika kau biarkan dirimu dihina oleh anak padesan? Seandainya ia mati sekalipun, tidak akan ada yang menyesalinya. Dunia tidak akan merasa kehilangan apapun juga. Sebenarnya lah anak Ki Lurah Citrabawa itu segera bersiap. Tiba-tiba saja ia telah mengatupkan kedua telapak tangannya yang sudah tidak menggenggam senjatanya lagi itu. Kemudian kedua tangannya bersilang sejajar di depan dadanya. Dengan satu gerak yang khusus, anak Ki Lurah Citrabawa itu telah menghentakkan tangannya yang terbuka menghadap ke arah Gelagah Putih. Nah, itulah ilmu sapu angin yang sebenarnya, teriak Ki Lurah Citrabawa yang berbangga dengan ilmu anaknya itu. Sebenarnya lah dari telapak tangan anak Ki Lurah Citrabawa itu seakan-akan telah berhembus angin yang sangat keras.
Hanya tertuju ke arah sasarannya saja, sehingga dengan demikian maka serangan itu merupakan serangan yang sangat berbahaya. Jika serangan itu menyentuh lawannya, maka serangan itu akan dapat meremukkan bagian dalam tubuhnya. Namun Gagah Putih dengan cepat telah meloncat menghindar. Karena itu, gumpalan arus udara yang sangat dahsyat itu tidak menyentuh tubuhnya. Namun ternyata orang-orang yang menyaksikan kedahsyatan ilmu itu menjadi berdebar-debar. Serangan yang luput dari sasaran itu, telah menghantam batu-batu padas di tebing, sehingga gumpalan-gumpalan batu padas telah berguguran. Ketika kemudian Gagah Putih berdiri tegak, maka jantungnya menjadi berdebaran. Anak Ki Lurah Citrabawa itu benar-benar tidak lagi mengekang diri. Ilmunya memang menggetarkan jantung. Namun bahwa orang itu telah mempergunakannya, maka Gagah Putih pun benar-benar telah menjadi marah. Tetapi Gagah Putih masih tetap menyadari kedudukannya. Sehingga karena itu, maka ia masih mampu mengendalikan diri dari dorongan keinginannya untuk membalas lawannya. Jika lawannya itu benar-benar ingin membunuhnya, kenapa ia tidak melakukannya juga? Namun Gagah Putih memang ingin menghentikan ketamakan anak Ki Lurah Citrabawa itu. Karena itu, maka Gagah Putih pun telah berniat untuk membentur ilmu orang itu dengan ilmunya. Menurut pendapat Gagah Putih, maka orang itu tentu akan sedikit terlindung sehingga ilmu Gagah Putih tidak akan melumatkannya. Sebenarnya lah, anak Ki Lurah Citrabawa yang gagal dengan serangan pertamanya itu, telah bersiap-siap untuk menyerang kembali. Apalagi ketika ayahnya berteriak, "Jangan menahan diri. Jangan membiarkan kau menjadi sasaran kesombongannya dan terkapar mati di sini." Anak Ki Lurah Citrabawa itu memang tidak ragu-ragu lagi. Dipusatkannya nalar budinya. Disusunnya tataran ilmu pamungkasnya, sehingga akhirnya digerakkannya tangannya sesuai dengan arus ilmunya sehingga akhirnya dihentakkannya tangannya dengan telapak tangannya menghadap ke arah Gagah Putih. Gagah Putih tidak mengelak. Ia pun menggerakkan tangannya pula. Kedua telapak tangannya kemudian telah menghadap ke arah anak Ki Lurah Citrabawa yang sedang menghentakkan ilmu sapu angin menurut aliran perguruannya. Ternyata Gagah Putih telah melontarkan ilmunya pula. Ilmu yang mengendap di dalam dirinya dan dihentakkannya sesuai dengan ajaran yang diberikan oleh Ki Jayaraga. Karena Gagah Putih tidak berniat membunuh lawannya, maka ia berusaha melawan aliran perguruan anak Ki Citrabawa itu hanya dengan kekuatan udara di dalam dirinya. Sehingga demikian maka tiba-tiba dari tangan Gagah Putih itu telah memancar pula arus udara yang dahsyat. Kedua kekuatan ilmu yang tinggi telah saling berbenturan. Namun ternyata Gagah Putih memang memiliki kelebihan dari lawannya. Meskipun Gagah Putih masih lebih muda, tetapi ia telah memiliki pengalaman yang sangat banyak. Apalagi pada masa-masa persahabatannya dengan Raden Rangga. Bahkan landasan ilmu keduanya pun memang kurang seimbang. Gagah Putih yang mendapatkan ilmunya dari berbagai sumber yang kemudian telah luluh di dalam dirinya itu, ternyata jauh lebih kuat dan lebih matang dari ilmu lawannya. Dengan demikian, maka benturan ilmu itu memang telah mengejutkan Ki Lurah Citrabawa. Sementara itu, orang-orang yang menyaksikan benturan itu pun telah menahan nafas. Mereka melihat Gagah Putih bergetar dan terdorong selangkah surut. Namun ia tetap berdiri tegak dan bersiap menghadapi segala kemungkinan. Namun anak Lurah Citrabawa itu ternyata telah terlempar beberapa langkah. Ia tidak berhasil mempertahankan keseimbangannya, sehingga ia telah terbanting jatuh. Beberapa kali ia terguling agar tubuhnya tidak menjadi semakin sulit karena menahan hentakan yang sangat kuat. Anak Ki Lurah itu memang berusaha untuk meloncat bangkit. Namun ternyata benturan ilmu yang terjadi itu telah menghantam dadanya dengan dahsyatnya. Karena itu, maka demikian ia tegak, maka ternyata dadanya bagaikan terhimpit sepasang batu raksasa. Tulang-tulangnya bagaikan berpatahan, sehingga ia pun telah terhuyung-huyung lagi dan jatuh terlentang. Ki Lurah Citrabawa pun telah berlari mendekati anaknya yang terjatuh. Dengan serta-merta ia pun telah berjongkok di sisi tubuh anaknya itu. "Anakku, anakku," desis Ki Lurah Citrabawa. Anaknya itu mengerang kesakitan. Punggungnya rasa-rasanya telah berpatahan, sementara dadanya menjadi sesak. Ilmu yang dilontarkan ke arah Gagah Putih ternyata telah membentur kekuatan ilmu Gagah Putih dan justru berbalik menghantam dirinya sendiri. "Ayah," desis orang itu. "Bagaimana keadaanmu?" bertanya Ki Lurah itu dengan cemas. Orang itu mencoba menarik nafas dalam-dalam.
Tetapi dadanya justru terasa sakit sekali. "Tolong aku duduk ayah," minta orang itu. Ki Lurah Citrabawa telah menolong anaknya untuk duduk. Dengan hati-hati orang itu menarik nafas panjang karena hal itu tidak dapat dilakukannya sambil terbaring. Namun dadanya memang masih terasa sakit. Meskipun demikian, sambil duduk, rasa-rasanya sesak nafasnya sedikit dapat diatasi. Ketika Gelagah Putih kemudian melangkah mendekat, maka Ki Lurah Citrabawa itu pun berkata dengan suara sendat, "Aku minta maaf. Jangan kau bunuh anakku." Gelagah Putih tidak menjawab. Selangkah demi selangkah ia maju mendekati orang yang telah terluka di dalam itu. "Ampun anak muda," suara Ki Lurah Citrabawa menjadi gemetar. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Ia berdiri saja memandangi keadaan lawannya yang gawat itu. Ki Lurah Berenjanganlah yang kemudian mendekati Gelagah Putih. Dengan nada rendah ia berkata, "Apa yang akan kau lakukan?" Gelagah Putih termangu-mangu. Di luar sadarnya dipandanginya orang-orang yang bagaikan membeku di seputar arena itu. Wirastama, Teja Prabawa dan Rara Wulan. Sejenak Gelagah Putih terdiam. Namun tiba-tiba saja ia berkata lantang, "Ki Lurah Citrabawa, bawa anakmu pergi sebelum jantungku digelitik iblis. Jika demikian, maka mungkin aku akan dapat membunuhnya." "Baik. Baik anak muda. Aku akan membawanya pergi," suara Ki Lurah menjadi semakin gagap. Tetapi ketika Ki Lurah mencoba membantu anaknya berdiri, orang itu justru menyeringai kesakitan. Bahkan setitik darah telah mengembun di bibirnya. "Persetan," geram Gelagah Putih. "Aku akan membawanya pergi," berkata Ki Lurah dengan suara gemetar. Tetapi keadaan anak bungsunya itu justru menjadi gawat. Karena itu, maka Ki Lurah itu pun berkata, "Aku minta izin untuk mempergunakan waktu sekejap saja." "Apa yang akan kau lakukan?" bertanya Gelagah Putih. "Aku ingin memberikan obat kepada anakku ini. Sekedar untuk meningkatkan daya tahannya, agar ia tidak mati karena luka-lukanya," sahut Ki Lurah Citrabawa. Wajah Gelagah Putih menjadi tegang. Namun kemudian katanya kepada Ki Lurah Berenjangan, "Ki Lurah Berenjangan, marilah kita kembali. Biarlah Ki Lurah Citrabawa mengurus anak laki-lakinya yang dibangga-banggakannya itu." Ki Lurah Berenjangan mengangguk. Katanya, "Marilah. Aku sependapat dengan sikapmu yang terpuji itu. Nampaknya kau memiliki sikap kakangmu Agung Sedayu, namun juga pengaruh sikap Raden Rangga." "Lupakan itu Ki Lurah," berkata Gelagah Putih sambil melangkah. Ki Lurah Berenjangan pun kemudian mengajak kedua cucunya untuk mengikuti Gelagah Putih yang berjalan mendahului mereka menuju ke padukuhan induk. Sementara itu Wirastama pun telah menyertai mereka pula. Di perjalanan itu, Gelagah Putih hampir tidak pernah berpaling. Ia berjalan di paling depan. Meskipun tidak begitu cepat, tetapi ia tidak memberi kesempatan kepada orang-orang lain untuk berjalan bersamanya. Rasa-rasanya ia ingin berjalan seorang diri sambil menundukkan kepalanya dalam-dalam. Merenungi peristiwa yang baru saja terjadi. Sementara itu Rara Wulan sempat bertanya. "Tadi kakek menyebut nama Raden Rangga di samping sebuah nama yang lain." "Iya," jawab Ki Lurah Berenjangan. "Anak muda itu adalah adik sepupu Agung Sedayu. Sahabat Panembahan Senapati sebelum Panembahan Senapati bertahta di Mataram. Umurnya memang bertaut sedikit. Panembahan Senapati lebih tua hanya beberapa tahun saja. Keduanya adalah orang-orang yang senang menjelajahi tempat-tempat yang paling baik untuk memusatkan nalar budi dan menjalani laku dalam olah kanuragan. Sedangkan Gelagah Putih adalah sahabat yang paling dekat dengan Raden Rangga." "Raden Rangga putra Panembahan Senapati yang kakek maksud?" bertanya Teja Prabawa. "Ya. Di Mataram tidak ada Raden Rangga yang lain." "Kau tahu, senjata yang dipergunakan oleh Gelagah Putih tadi?" bertanya Ki Lurah. "Ikat pinggang," jawab Teja Prabawa. "Ikal pinggang pemberian Ki Mandaraka," jawab Ki Lurah. "Jadi anak itu sudah sering berada di kota raja?" bertanya Teja Prabawa. "Ya. Kau kira hanya kau sajakah yang pernah berada di kota raja? Sedangkan kau sama sekali belum mengenal Raden Rangga. Kau pun jarang sekali, bahkan belum pernah, masuk ke dalam istana Panembahan Senapati.
Anak muda itu sudah sering bermalam di istana, jawab Ki Lurah Beranjangan. Teja Prabawa dan Rara Wulan termangu-mangu. Sementara itu Wirastama pun menjadi berdebar-debar mendengar cerita Ki Lurah Beranjangan. Kau tidak percaya, desis Ki Lurah kepada kedua cucunya. Rara Wulan memandang Gagah Putih yang berjalan di depan beberapa langkah. Namun anak itu tidak mendengar apa yang sedang dipercakapkan antara seorang kakek dan kedua orang cucunya itu. Di mata Rara Wulan Gagah Putih itu rasa-rasanya telah berubah. Ia bukan saja seorang anak muda padesan yang selalu menundukkan kepalanya dan mengangguk hormat. Tetapi Gagah Putih adalah seorang anak muda yang perkasa. Dalam usianya yang masih muda itu, ia telah memiliki ilmu yang sangat tinggi. Di luar sadarnya ia berpaling kepada kakaknya, Teja Prabawa. Ternyata bahwa kakaknya bukan apa-apa dibandingkan dengan Gagah Putih. Bahkan Wirastama yang dikagumi kakaknya itu pun tidak setingkat ilmunya dengan anak tanah perdikan menoreh itu. Namun tiba-tiba Teja Prabawa berkata dengan nada berat. Kakek tidak pernah bercerita kepada kami tentang anak muda itu. Apalagi bahwa ia adalah sahabat, apalagi yang paling dekat, dengan Raden Rangga. Untuk apa aku bercerita tentang dirinya? Jika kau bersikap baik dengan anak muda itu sejak semula, maka ia tentu akan bercerita sendiri kepada kalian, berkata Ki Lurah Beranjangan. Teja Prabawa menundukkan kepalanya. Sementara Ki Lurah Beranjangan berkata, bagaimana anak itu menahan dirinya menghadapi sikap kalian yang sombong? Untunglah bahwa Gagah Putih adalah sepupu Agung Sedayu, sehingga Agung Sedayu dapat mengendalikannya. Jika Gagah Putih bukan sepupu Agung Sedayu, maka kau berdua tentu sudah dibuatnya jera. Kakek tidak memberitahukan sebelumnya, desis Teja Prabawa. Aku berbuat demikian dengan pertimbangan tertentu, berkata Ki Lurah. Seharusnya, diberitahu atau tidak diberitahu, berilmu atau tidak berilmu, kau wajib menghormatinya. Ia adalah anak muda yang ditunjuk oleh Ki Gede Menoreh, penguasa tanah perdikan ini, untuk menemani kalian melihat-lihat tanah perdikan ini, sebagaimana yang kita kehendaki sejak kita berangkat dari Mataram. Tetapi kalian terlalu sombong. Kalian merasa diri kalian anak-anak muda dari kota raja yang mempunyai kelebihan dari anak-anak padesan. Kalian merasa tidak pantas untuk bergaul dengan anak-anak tanah perdikan ini, karena kalian takut akan terpercik lumpur dari tubuh mereka. Tetapi kalian sekarang melihat, bahwa anak-anak muda yang kakinya berlumpur itu memiliki ilmu yang jauh lebih tinggi dari yang kalian miliki. Teja Prabawa tidak menjawab. Tetapi kepalanya telah menunduk dalam-dalam. Wirastama pun tidak berkata sesuatu. Ia tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa anak muda tanah perdikan itu memiliki ilmu yang jauh lebih tinggi dari ilmu yang dimilikinya. Tanpa kehadiran Gagah Putih, maka ia tidak akan dapat berbuat banyak untuk mencegah agar Rara Wulan tidak diculik oleh Ki Lurah Citra Bawa bersama anak laki-lakinya itu. Namun dengan demikian, maka usahanya untuk mendekati gadis itu pun akan gagal. Rara Wulan tentu akan menjadi semakin memperhatikan Gagah Putih daripada dirinya. Jika semula ia ikut merasa bersyukur bahwa Rara Wulan dapat diselamatkan, namun kemudian timbul persoalan yang lain di dalam dirinya. Tetapi sudah barang tentu bahwa Wirastama harus mengakui kenyataan yang dihadapinya. Gagah Putih adalah seorang anak muda yang berilmu tinggi. Dalam pada itu, maka iring-iringan kecil itu telah melewati beberapa bulak dan padukuhan. Anak-anak muda yang berpapasan dengan Gagah Putih merasa heran, bahwa nampaknya Gagah Putih sedang memikirkan sesuatu. Sikapnya tidak seperti biasanya. Ia menjawab pertanyaan kawan-kawannya dengan kalimat-kalimat yang singkat. Sedangkan senyumnya pun rasa-rasanya terlalu kering. Tetapi anak-anak muda itu tidak bertanya sesuatu. Mereka pun kemudian mengangguk hormat kepada Ki Lurah Beranjangan, serta cucu-cucunya yang sombong menurut penglihatan anak-anak muda tanah perdikan itu, serta Wirastama yang angkuh. Beberapa saat kemudian, maka mereka pun telah memasuki padukuhan induk. Gagah Putih rasa-rasanya menjadi agak tergesa-gesa. Tanpa berpaling ia menuju ke rumah Ki Gede Menoreh. Tetapi ketika ia sampai di depan regol, maka ia pun berhenti. Ketika ia berpaling, ternyata Ki Lurah, dua orang cucunya dan Wirastama berjalan agak jauh di belakang. Gagah Putih tidak segera memasuki halaman. Tetapi menunggu Ki Lurah. Marilah, ajak Ki Lurah Beranjangan ketika ia sampai di depan regol. Ki Lurah, berkata Gagah Putih kemudian. Maaf Ki Lurah.
Aku harus pulang. Silahkan Ki Lurah serya cucu-cucu Ki Lurah, Rara Wulan dan Raden Teja Prabawa, untuk kembali ke Gandok bersama Wirastama. Aku akan pulang dahulu. Nanti dulu, cegah Ki Lurah. Kau pun harus bersama-sama kami bertemu dan melaporkan peristiwa yang baru saja terjadi kepada Ki Gede. Peristiwa itu terjadi di Tanah Perdikan, sehingga Ki Gede harus mengetahuinya. Tolong Ki Lurah sajalah yang melaporkannya kepada Ki Gede. Aku akan bertemu dengan Kakang Agung Sedayu, jawab Gelagah Putih. Ki Lurah menarik nafas dalam-dalam. Agaknya Gelagah Putih memang seorang yang patuh terhadap kakak sepupunya, sehingga ia merasa wajib untuk melaporkan kepada kakak sepupunya itu lebih dahulu sebelum menghadap Ki Gede. Ki Lurah pun kemudian tidak mencegahnya. Beberapa saat kemudian anak muda itu tentu akan datang bersama Agung Sedayu. Karena itu maka Ki Lurah pun telah mempersilahkan Gelagah Putih justru tidak singgah di rumah Ki Gede. Ki Lurahlah yang kemudian telah menemui Ki Gede yang kebetulan telah berada di rumahnya. Dengan singkat ia telah melaporkan apa yang telah terjadi di bawah bukit. Ki Lurah telah mengajak Wirastama, Teja Prabawa dan Rara Wulan bersamanya untuk menjadi saksi dari laporannya. Ki Gede mendengarkan laporan Ki Lurah itu dengan sungguh-sungguh. Sambil mengangguk-angguk ia kemudian berkata, "Untunglah cucu Ki Lurah dapat diselamatkan. Jika tidak, maka akulah yang bertanggung jawab, karena Ki Lurah kini sedang menjadi tamuku." Ternyata Gelagah Putih mampu melakukan tugas yang dibebankan kepadanya. Ia akan menjadi kekuatan yang sangat berarti bagi Tanah Perdikan ini, di samping Ki Gede dan Agung Sedayu. "Aku sudah tua Ki Lurah," Ki Gede itu berdesis. Namun Ki Gede itu terkejut ketika Ki Lurah kemudian menceritakan bahwa anak Ki Lurah Citrabawa yang bungsu itu telah mempergunakan ilmu sapu angin. "Sapu angin yang mana?" bertanya Ki Gede. "Ada berapa jenis ilmu yang disebut sapu angin itu?" bertanya Ki Lurah. "Ki Lurah," berkata Ki Gede dengan dahi yang berkerut. "Memang sumber ilmu itu agaknya hanya satu. Tetapi perkembangannya menjadi agak berbeda." Ki Lurah Banjangan pun kemudian telah menceritakan apa yang dilihatnya tentang ilmu yang disebut oleh Ki Lurah Citrabawa itu dengan ilmu sapu angin. Ilmu yang nampak pada unsur-unsur gerak di saat anak bungsu Ki Lurah Citrabawa itu mempergunakan pisau-pisaunya, tetapi juga di saat anak Ki Lurah Citrabawa itu melontarkan kekuatan angin seakan-akan dari telapak tangannya yang terbuka. Ki Gede mengangguk-angguk. Dengan nada rendah Ki Gede berkata, "Ki Lurah pernah mendengar nama Padepokan Kaliwalik, yang berada di dekat Suangan Kali Bagawanta." Ki Lurah termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun mengangguk-angguk sambil berdesis. "Aku memang pernah mendengar." "Apakah Ki Lurah juga pernah mendengar nama Ki Ajar Wadal?" Seorang ajar yang hampir tanpa cacat, bertanya Ki Gede. "Ya, aku pernah mendengar. Tetapi menurut ingatanku, zaman Ki Ajar Wadal bukanlah zaman kita," jawab Ki Lurah. "Ya. Satu keturunan lebih tua," jawab Ki Gede. "Tetapi ada 3 orang muridnya. 2 orang telah meninggal tanpa diketahui sebabnya, sebelum mereka sempat menurunkan ilmunya. Hanya setahun setelah Ki Ajar itu sendiri meninggal. Sedangkan seorang muridnya bukanlah orang yang baik." Ki Lurah Berenjangan mengangguk-angguk. Ia pun kemudian segera dapat menangkap maksud Ki Gede. Karena itu, maka katanya, "Jadi ilmu itu bersumber dari Padepokan Kaliwalik, namun melalui salah seorang murid yang menurut penilaian Ki Gede kurang baik. Itukah sebabnya maka ilmu yang sampai kepada anak bungsu Ki Lurah Citrabawa itu juga kurang baik?" "Agaknya memang demikian," berkata Ki Gede. "Sebenarnya bukan ilmunya yang wataknya tidak baik. Tetapi orang yang menguasai ilmu itu, justru itulah yang berbahaya. Ilmu yang baik tetapi ada di tangan orang yang tidak baik." Ki Lurah mengangguk-angguk. Katanya, "Beruntunglah Rara Wulan karena kehadiran Gelagah Putih. Tetapi aku tidak tahu, bahwa mungkin sekali Ki Ajar Wadal mempunyai saudara seperguruan, sehingga ilmu yang sampai kepada anak Ki Lurah Citrabawa itu bukan dari satu-satunya murid Ki Ajar yang masih hidup, tetapi disadapnya dari saluran yang berbeda. Namun yang pasti, anak Ki Lurah Citrabawa telah menyalahgunakan ilmu itu untuk kepentingan yang tidak baik. Sehingga dengan demikian, maka kita harus berhati-hati terhadap ilmu sapu angin menurut perguruan tempat anak Ki Lurah Citrabawa berguru. Tidak mustahil bahwa orang itu akan mempergunakannya lagi untuk kepentingan yang juga tidak baik," berkata Ki Gede.
Ki Lurah mengangguk-angguk. Katanya, memang mungkin sekali. Namun masih ada yang aku pikirkan Ki Gede, yang agaknya tidak kalah gawatnya dari kemungkinan itu. Apakah mungkin guru anak Ki Lurah Citra Bawa itu tidak tersinggung oleh kekalahan muridnya dari Gelagah Putih? Ki Gede mengangguk-angguk. Namun katanya, Gelagah Putih masih juga di bawah asuhan guru-gurunya. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu untuk selanjutnya. Tetapi jika terpaksa guru orang yang dikalahkan oleh Gelagah Putih itu merasa tersinggung, maka Gelagah Putih akan dapat memohon guru-gurunya untuk membantunya. Ki Lurah Beranjangan itu pun mengangguk-angguk pula. Katanya, ya, tentu guru-guru Gelagah Putih tidak akan membiarkannya. Jika anak-anak berkelahi dan orang tua salah satu di antara mereka ikut pula berkelahi, maka orang tua anak yang lain tidak akan membiarkan anaknya mengalami kesulitan karena perlakuan yang tidak adil. Mudah-mudahan Gelagah Putih tidak mengalami kesulitan karena kehadiranku di sini. Tentu tidak. Aku akan berbicara dengan Agung Sedayu dan Ki Jairaga, berkata Ki Gede. Mungkin mereka, atau setidak-tidaknya Agung Sedayu, akan datang kemari setelah Gelagah Putih memberikan laporan kepadanya. Ki Lurah masih mengangguk-angguk. Katanya, mereka tentu akan datang. Tetapi Wirastama justru menjadi gelisah. Rasa-rasanya ia tidak ingin mendengar pembicaraan orang-orang itu dengan Gelagah Putih. Mereka tentu akan mengulangi ucapan terima kasih berpuluh kali. Rara Wulan pun tentu akan memujinya, dan Teja Prabawa akan segera berubah sikap. Apalagi setelah diketahuinya, bahwa Gelagah Putih adalah sahabat dekat Raden Rangga yang telah meninggal. Namun yang di masa hidupnya menjadi buah bibir banyak orang, terutama anak-anak muda di Mataram. Karena itu, maka sejenak kemudian justru Wirastamalah yang pertama kali memindahkan pembicaraan. Katanya, agaknya aku sudah terlalu lama meninggalkan tugasku. Oh, Ki Lurah mengangguk-angguk. Jadi maksud anak mas? Aku mohon diri. Aku akan kembali ke barak, desis Wirastama. Ki Lurah masih mengangguk-angguk. Katanya, terima kasih atas kebaikan Angger Wirastama selama ini. Mudah-mudahan Angger Wirastama akan selalu bersedia menemani cucu-cucuku bersama Gelagah Putih. Wajah Wirastama terasa menjadi panas. Namun ia memaksa untuk tersenyum dan menjawab. Baik Ki Lurah. Akan aku usahakan di sela-sela kesibukan tugasku. Ki Lurah Beranjangan memang tidak ingin menyakiti hati anak muda itu. Demikian pula Ki Gede. Karena itu maka Ki Gede pun berkata. Aku pun mengucapkan terima kasih Ngger. Wirastama menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun bangkit dan bergeser surut. Kepada Teja Prabawa ia mengangguk sambil berdesis. Aku minta diri. Teja Prabawa pun mengangguk. Tetapi Wirastama tidak secara khusus minta diri kepada Rara Wulan, meskipun ia juga mengangguk hormat kepada gadis itu. Sementara Rara Wulan berdiri saja termangu-mangu. Wirastama tertegun ketika di luar regol ia bertemu dengan Gelagah Putih bersama Agung Sedayu. Seperti yang diduga oleh Ki Lurah, maka keduanya memang benar-benar menghadap Ki Gede untuk memberikan laporan, sebagaimana dilakukan oleh Ki Lurah Beranjangan. Untuk sesaat keduanya hanya saling berpandangan saja. Namun kemudian Gelagah Putihlah yang menegurnya lebih dahulu. Kau akan pergi kemana? Kembali ke barak, jawab Wirastama singkat. Aku sibuk. Oh, Gelagah Putih hanya mengangguk saja. Agung Sedayu hanya dapat menarik nafas dalam-dalam, ketika ia melihat kemudian Wirastama itu melangkah dengan tergesa-gesa meninggalkan Gelagah Putih berdiri termangu-mangu. Marilah, ajak Agung Sedayu. Gelagah Putih terkejut. Namun ia pun kemudian mengikuti kakak sepupunya memasuki halaman rumah Ki Gede. Sejenak kemudian, Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah duduk bersama dengan Ki Gede dan Ki Lurah Beranjangan. Sementara itu Teja Prabawa dan Rara Wulan bergeser agak di belakang Ki Lurah. Mereka mulai merasa kecil duduk di antara orang-orang yang ternyata memiliki kelebihannya masing-masing. Bahkan juga Gelagah Putih, yang dianggapnya tidak lebih dari anak padesan yang kulitnya menjadi hitam karena lumpur. Bukankah Ki Lurah Beranjangan telah memberikan laporan? Bertanya Agung Sedayu. Ki Gede mengangguk-angguk. Katanya, adikmu telah melakukan tugasnya dengan baik. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam.
katanya. Ia sudah berusaha berbuat sebaik-baiknya. Tetapi ia terpaksa melakukannya karena keadaan menjadi sangat gawat. Ia memang telah memilih langkah yang tepat, desis Ki Gede. Sementara itu Ki Lurah Beranjangan berkata, jika Gelaga Putih tidak melakukannya, maka cucuku tentu sudah terkena bencana. Yang dilakukan oleh Gelaga Putih sama sekali bukan sekedar untuk menyombongkan diri atau sekedar ingin menunjukkan kelebihannya dari orang lain. Tetapi benar-benar karena ia harus berbuat demikian. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Dengan nada datar ia berkata, kami mohon maaf, bahwa di tanah perdikan ini Ki Lurah harus mengalami satu perlakuan yang tidak menyenangkan. Bagaimanapun juga peristiwa itu sudah mengganggu ketenangan Ki Lurah yang ingin beristirahat di tanah perdikan ini. Satu pertanda pula bahwa kami yang muda-muda di tanah perdikan ini, kurang mampu menjaga ketenangan dan ketentraman lingkungannya. Tetapi Ki Lurah tertawa. Katanya, jangan berkata begitu. Aku sudah pernah tinggal di tanah perdikan ini, sehingga aku tahu bahwa tanah perdikan ini sekarang sudah jauh berkembang. Bukankah begitu Ki Gede? Ki Gede tersenyum. Katanya, aku tidak tahu apa yang harus aku katakan. Aku memang membenarkan kata-kata Ki Lurah, bahwa anak-anak muda tanah perdikan ini sudah bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan hidup di tanah perdikan ini. Tetapi seharusnya aku bersikap seperti Agung Sedayu. Bahkan karena akulah yang bertanggung jawab di tanah perdikan ini. Kenapa kalian harus merasa bersalah, berkata Ki Lurah, yang kemudian melanjutkannya. Daripada kita berbicara tentang yang telah terjadi, maka sebaiknya kita berbicara tentang kemungkinan yang dapat terjadi. Maksud Ki Lurah, bertanya Agung Sedayu. Bukankah Ki Lurah Citrabawa tidak berdiri sendiri? Anaknya telah berguru kepada seseorang. Ia memiliki ilmu sapu angin, namun entah dari jenis yang mana, jawab Lurah. Lalu katanya pula, mudah-mudahan persoalan ini dianggap selesai sampai di sini. Tetapi jika gurunya mulai digelitik oleh harga dirinya, maka kemungkinan lain dapat terjadi. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Hampir di luar sadarnya ia berkata, persoalan yang bertumpang tindih. Ki Gede dan Ki Lurah Beranjangan memandang Agung Sedayu dengan dahi yang berkerut. Tetapi mereka menunggu Agung Sedayu melanjutkan. Mataram sekarang dibayangi oleh kekuasaan pamandanya di Madiun. Sementara itu asap dari api yang mengepul di antara Madiun dan Mataram itu telah sampai ke tanah perdikan ini, khususnya di lingkungan pasukan khusus. Sekarang kita menghadapi satu persoalan baru meskipun sangat khusus. Tetapi bagaimanapun juga telah menarik perhatian kita. Ki Gede mengangguk-angguk. Sementara Ki Lurah Beranjangan berdesis. Kami yang harus berprihatin karena itu. Bukan maksudku Ki Lurah, Agung Sedayu cepat-cepat memotong. Maksudku, bahwa persoalan-persoalan itu datang beruntun. Justru pada saat kita mempunyai tamu. Tetapi persoalan yang terakhir itu menyangkut kehadiranku di sini, berkata Ki Lurah. Kamilah yang harus bertanggung jawab, karena Ki Lurah adalah tamu kami, sahut Agung Sedayu. Ki Lurah menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak mau memberikan banyak uraian tentang persoalan itu, karena sudah tentu bukan pada tempatnya ia menyalahkan dirinya di hadapan Ki Gede, karena hal itu tentu tidak dikehendaki oleh Ki Gede. Sementara itu Ki Gedelah yang berkata, kita akan menanggapi semua persoalan dengan sewajarnya. Kita memang harus berhati-hati. Sementara itu kita menunggu persiapan yang dilakukan oleh Mataram untuk menyusun satu kesatuan langkah di tanah perdikan ini, sehubungan dengan pendapat beberapa kalangan di Mataram tentang pimpinan pasukan khusus itu. Ki Lurah mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Justru karena itu, maka aku untuk beberapa lama akan tetap berada di sini. Setidak-tidaknya persoalan Ki Lurah Citrabawa itulah yang aku tunggu. Apakah ia menghentikan langkah-langkahnya yang sesat itu atau memang akan meneruskannya? Meskipun di sini aku juga sekedar bersandar kepada kekuatan yang ada di tanah perdikan ini. Ki Gede tertawa pendek. Katanya, tentu kami akan menerima Ki Lurah dengan senang hati untuk tetap tinggal di sini. Ki Lurah Beranjangan pun tersenyum sambil berkata, namun Angger Gelaga Putih hendaknya lebih berhati-hati. Banyak kemungkinan dapat terjadi. Gelaga Putih mengangguk hormat sambil berkata dengan nada berat.
Aku akan selalu berhati-hati Ki Lurah. Ki Lurah menarik nafas dalam-dalam. Katanya, mudah-mudahan tidak terjadi persoalan berikutnya. Demikianlah, maka pembicaraan mereka pun sampai pada akhirnya ketika Ki Gede berkata kepada Ki Lurah. Tetapi, agaknya Ki Lurah dan kedua cucu Ki Lurah memerlukan istirahat. Silahkan Ki Lurah. Pada kesempatan lain kita akan berbicara lagi. Terima kasih Ki Gede, sahut Ki Lurah yang kemudian minta diri untuk kembali ke Gandok bersama kedua cucu-cucunya. Agung Sedayu dan Gelagah Putih pun kemudian juga minta diri. Namun Ki Gede telah berpesan bahwa persoalan yang nampaknya dapat dilupakan begitu saja itu hendaknya mendapat perhatian pula dari Agung Sedayu dan Ki Jayaraga. Aku akan berbicara dengan Ki Jayaraga, berkata Agung Sedayu ketika ia meninggalkan ruang dalam rumah Ki Gede. Di Gandok, Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah minta diri pula kepada Ki Lurah Beranjangan dan kedua orang cucu-cucunya. Sikap Teja Prabawa dan Rara Wulan telah berubah sama sekali. Mereka mulai menyadari bahwa mereka telah membuat kesalahan sejak langkah mereka yang pertama di Tanah Perdikan itu. Ternyata bahwa dugaan mereka tentang anak-anak muda Tanah Perdikan itu salah sama sekali. Meskipun Gelagah Putih menurut wujud lahiriahnya tidak lebih dari anak seorang petani biasa, namun ternyata ia memiliki kelebihan yang jauh di atas tataran anak-anak muda Kota Raja sekalipun. Apalagi kemudian mereka pun mengetahui bahwa Gelagah Putih bukan saja memiliki kemampuan dalam olah kanuragan, tetapi juga mempunyai pengetahuan tentang berbagai ilmu. Gelagah Putih mempunyai pengetahuan tentang hal bercocok tanam, musim, pengetahuan tentang keprajuritan dan bahkan ilmu sastra. Adalah salah satu kegemaran Gelagah Putih untuk membaca kitab-kitab yang memuat tentang pengenalan masa lampau, tentang berbagai macam cerita termasuk tentang cerita kepahlawanan yang termuat dalam cerita-cerita pewayangan. Sebenarnya lah bahwa Gelagah Putih juga mempunyai suara yang cukup baik, sehingga dalam pertemuan-pertemuan khusus, Gelagah Putih kadang-kadang diminta untuk membaca kidung. Di hari berikutnya, kedua cucu Ki Lurah Beranjangan itu tidak meninggalkan Gandok rumah Ki Gede. Wirastama pada hari itu tidak datang sebagaimana dilakukan di hari-hari sebelumnya. Sementara Gelagah Putih pun nampaknya masih segan-segan pula untuk pergi menemui mereka. Ketika Agung Sedayu bertanya kepadanya apakah ia tidak menemui Ki Lurah, maka Gelagah Putih pun berkata, "Hari ini tidak Kakang. Besok saja." Agung Sedayu tidak memaksanya. Ia dapat mengerti perasaan Gelagah Putih. Karena itu, maka Agung Sedayulah yang pergi menemui Ki Lurah. Tetapi ternyata bahwa Ki Lurah ingin mengajak Teja Prabawa dan Rara Wulan ke rumah Agung Sedayu. Dengan nada rendah Ki Lurah berkata, "Aku ingin memperkenalkan Rara Wulan kepada istri Mungger. Biarlah Rara Wulan melihat bahwa seorang perempuan dapat memiliki ilmu yang tinggi. Bukan sekedar bermain-main." "Ah," desah Agung Sedayu. "Apa yang dapat dilakukan oleh Sekar Mirah?" Tetapi Ki Lurah benar-benar berniat untuk mengajak Rara Wulan ke rumah Agung Sedayu itu. Karena itu maka katanya, "Kalian tidak usah menganggap kami sebagai tamu, sehingga kalian menjadi repot karenanya. Anggap saja kami sebagai tetangga yang singgah sepulang dari pasar." Agung Sedayu tersenyum. Tetapi sudah barang tentu ia tidak akan dapat menolaknya. Setelah minta diri kepada Ki Gede, maka Ki Lurah telah mengikuti Agung Sedayu ke rumahnya bersama kedua cucunya. Betapapun segannya, Raden Teja Prabawa telah diajak oleh Ki Lurah untuk mengikutinya. Sekar Mirah tiba-tiba memang menjadi sibuk ketika Agung Sedayu datang bersama tamu-tamunya. Gelagah Putih ternyata lebih senang berada di dapur membantu Mbokayunya daripada menemui tamu-tamunya. "Kesanalah, minta Sekar Mirah. Temui tamu-tamu itu." "Nanti Mbokayu sibuk sendiri," jawab Gelagah Putih. "Ada anak itu. Ia dapat membantuku," sahut Sekar Mirah. "Di depan sudah ada Kakang Agung Sedayu dan Ki Jayaraga," jawab Gelagah Putih. "Ah, kau," potong Sekar Mirah. "Kau tidak pantas berada di dapur. Hanya perempuan yang pantas berada di dapur." "Kalau begitu kesempatan bagi perempuan lebih banyak dari laki-laki," sahut Gelagah Putih. "Kenapa?" bertanya Sekar Mirah. "Laki-laki," sahut Gelagah Putih. "Perempuan pantas berada di dapur. Tetapi juga pantas berada dalam sanggar olah kanuragan," jawab Gelagah Putih. "Kau memang pandai membantah," desak Sekar Mirah.
Ayo, pergilah menemui tamu-tamu itu. Cucu Kilurah itu sebaya denganmu. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Namun ia tidak dapat mengelak lagi ketika Sekar Mirah mengancam. Aku akan memanggil kakangmu agar memaksamu menemui tamu-tamu itu. Bersambung ke bab 344. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.